terkait dengan kampus masing-masing juga berdasarkan dengan jenjang-jenjang pendidikan baik itu dari segi S1, S2 maupun S3. Jadi sekali lagi selamat datang di webinar seri hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amira Ulfa, biasa dipanggil Amira atau Mira. Saat ini saya berkuliah di University of Page, jurusan Regional Development. Oke, bagi teman-teman mungkin yang belum mengganti namanya, silahkan namanya diganti menjadi nama universitas underscore nama teman-teman. Jadi nanti memudahkan untuk komunikasi dan pembagian grup untuk breakout room juga. Oke, nah berhubung sebentar lagi akan masuk ke bulan September atau mungkin ada teman-teman yang akan datang di bulan Agustus maupun bulan September. Mungkin yang mau berangkat bulan Agustus bisa raise hand dulu. Jadi kita dapat gambaran nih berapa ramai yang akan datang dalam waktu dekat, dalam seminggu 2 minggu. Ada nggak yang sudah membeli tiket dan siap? Oh oke, sudah lumayan ya. Adalah beberapa. Oke. Kalau yang bulan September, ada yang sudah beli tiket? Oh, atau kayaknya nih lebih ramai yang akan berangkat bulan September ya. Siap. Maupun mau Agustus, mau September, insya Allah semua dilancarkan. Atau ada teman-teman yang mungkin bahkan visanya belum selesai. Ada nggak yang masih menunggu visa? Atau udah semuanya? Ya, semoga insya Allah ya, insya Allah, alhamdulillah kalau memang sudah semuanya, kalaupun belum didoakan, semoga lancar, mudah, jadi bisa move on ke persiapan keberangkatan yang lain. Baiklah, tanpa mengulur-ngulur waktu, sebelum kita ke inti acara, kita akan membuka sedikit dengan kata sambutan, sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Ketua Persatuan Pelajar Indonesia PPI yang ada di Hungaria, Bang Hanif Muhdatul Ayunda. Bang Hanif sudah di sini kan, Bang? Oke, Siap, siap, Amira. aman, sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, silakan Bang, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih banyak kepada Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu Hungari. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Selalu berikan salam pada Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati teman-teman, baik itu pemateri ya, ada 3 pemateri, ada Ismail Al-Arbi, ada Dewi Juwana, dan kemudian ada Mbak Rosyidatul yang sudah berhadir pada ruang Zoom pada hari ini. Yang saya hormati juga para teman-teman senior dari kampus-kampus yang ada di Hungaria, baik itu uh, kampus yang ada di Budapest maupun yang ada di luar Budapest. Selamat datang, terima kasih atas waktunya sudah join di webinar series kedua untuk studying in living in Hungary. Jadi pada dasarnya ini acara untuk eh, memperkenalkan kepada teman-teman dan agar juga teman-teman memiliki gambaran apa saja yang teman-teman bisa siapkan atau hadapi di perjalanan teman-teman dan sesampainya nanti di Hungari gitu ya. Jadi apapun itu nanti kalian teman-teman bisa tanyakan baik itu ke pemateri maupun nanti di senior-senior yang memang nanti akan dibagi berdasarkan breakout room. Jadi teman-teman nanti bebas menanyakan apakah em, dijemput atau tidak gitu ya. Jadi serah teman-teman nanti tanyakan ke senior-seniornya dan juga mungkin untuk adaptasi eh, jadi ada beberapa mungkin eh, kami sampaikan bahwa mungkin di eh, yang akan hadir di Agustus ini bukan hanya dari Indonesia, teman-teman. Jadi ada dari seluruh dunia. Jadi harap pastikan karena pengalaman dari teman saya dulu yang dari Afrika itu kececer eh, kopernya sehingga nah itu diambil oleh apa ya istilahnya kayak tunawisma gitu kopernya sehingga eh, dia nggak dapatkan kopernya itu gitu. Jadi harap hati-hati karena ini juga negara baru bagi teman-teman semua. Mungkin ada juga yang sudah pernah diungari juga. Tetap waspada. Pastikan lagi tiket teman-teman itu, visa teman-teman itu memang bisa mendarat dengan nyaman dan aman di Hungari. Jadi teman-teman bebas menanyakan sepuasnya. Ini bukan menutup kemungkinan teman-teman akan tidak bisa lagi bertanya di grup ya. Jadi
teman-teman di sini bisa interaktif ya untuk bertanya. Mohon maaf kami di grup agak slow respon karena dengan kesibukan masing-masing ya. Sehingga jadi teman-teman ada yang nggak terjawab, dan mungkin di sini bisa ditanyakan lagi gitu. Mungkin selamat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih juga ke para pemateri dan juga para senior yang sudah bersedia. Saya akhiri mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hanif untuk kata-kata sambutannya. Oke, baiklah teman-teman, kita akan langsung saja ke inti acara biar nanti lebih banyak waktu untuk bisa Q&A dan diskusi dengan senior-senior atau teman-teman yang dari apa kampus atau universitas tujuan masing-masing teman-teman. Baiklah, seperti yang sudah teman-teman lihat dari poster atau pengumuman, hari ini kita akan mendengarkan sedikit cerita, sedikit banyak cerita dari teman-teman berdasarkan apa namanya jenjang perkuliahannya. Jadi kita akan ada tiga pembicara. Yang pertama untuk jenjang S1 kita akan ada Mas Ismail Al-Arbi yang mana beliau kuliah di University of Page jurusan Physical Education, fokusnya ke sport dan angkatan 2024. Selanjutnya nanti pembicara kedua kita akan ada Mbak Dewi Joanne. Beliau saat ini berkuliah di University of Pannonia jurusan Circular Economy. Dan yang terakhir untuk speaker ketiga kita akan ada Mbak Roshidatul yang saat ini berkuliah di LT University jurusan Religious Study. Oke, baiklah. Ini ketiga speaker insya Allah sudah bergabung semua. Oke, kita akan mulai dengan Mas Arbi. Arbi, aman? Mungkin bisa oke. Mbak, Aman aman kan? Mbak, Oke, sehat Arbi. sehat Alhamdulillah. Oke, kalau begitu silahkan waktu dan tempat disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Amirah sudah memberi saya kesempatan dalam pagi ini untuk sharing session. Dan saya akan berbagi sedikit pengalaman saya di Hungaria. Dan jika mungkin tidak lengkap, bisa ditanyakan langsung di breakout room atau bisa tanya langsung setelah ini. Baik, nama saya Ismail Alarbi, umur saya 21 tahun. Saya asal Jakarta, Jakarta Barat. Dan tapi saya tinggal di Bali dari umur 3 tahun. Jadi saya orang Bali lah lebih tepatnya. Dan saya bersekolah di Jembatan Budaya di Denpasar. Dan saya mengenal University of Page dari webinar kayak education gitu, education fair lebih tepatnya terjadi setelah ujian saya. Dan kebetulan saya berjurusan sport science, athletics, dan saya pemain bulu tangkis juga. Jadi saya bakal sharing juga. Kebetulan saya juga self funded dan bagaimana proses-prosesnya. Jadi sebelum saya cerita, saya akan lebih dulu memperjelaskan kenapa saya memilih Hungaria. Jadi saya dikenalkan melalui sekolah saya di Bali, dan kebetulan ada jurusan sport science. Jadi saya mencoba memutuskan untuk kuliah di Eropa. Sebelumnya ayah saya mempertanyakan, kamu ketika besar mau jadi apa? Terus saya bilang saya ingin menjadi atletik, dan saya pengen jadi coach lah lebih tepatnya. Nah, jadi ke Hungaria itu sebenarnya saya hanya mau belajar saja. Tapi kebetulan di Hungaria saya mendapat kesempatan untuk berkompetisi lebih lanjut di bagian bulu tangkis. Jadi saya tetap kuliah tapi dengan latihan juga. Dan saya mendaftar kuliah ini tanpa agensi ya. Jadi saya belajar semua dengan admissionnya, mengurus visanya sendiri, memperpanjang paspor sendiri, dan melengkapi dokumen-dokumen juga. Dan ya itu yang paling menantang sih, karena saya sebelumnya belum pernah mendaftar kuliah sendiri. Semuanya itu ditentukan dengan orang tua. Dan ini yang membuat saya lebih berani lah melangkah lebih ke depan. Dan lanjut ke first impression-nya di Hungary. Menurut saya
sangat berbeda dibandingkan dengan Indonesia. Kenapa? Karena di sini musimnya juga berbeda. Di sini ada 4 musim. Jadi ada musim dingin, musim musim panas, summer gitu. Ada autumn dan ada musim semi. Dari segi makanan juga berbeda. Jadi di sini berbeda dengan Indonesia, di mana di Indonesia tuh makan pokoknya adalah nasi, tapi di sini makanan pokoknya itu seperti roti, lalu ada sup dan sebagainya. Dan dari culture shocknya juga bahasanya sangat berbeda. Jadi di sini bahasanya yang digunakan adalah bahasa Hungaria, tapi untuk di kampus bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Dan juga budaya-budaya juga sangat berbeda karena di sini kan internasional. Jadi student-student itu datang dari internasional. Jadi dari berbagai negara lah datangnya. Dan pertama kali saya datang ke Hungaria itu, saya tidak tinggal di flat atau apartemen, melainkan saya tinggal di dormitory, lebih tepatnya di Balasha Dormitory di Peć. Dan saya tinggal di sana kurang lebih 1 tahun. Dan di sana itu saya belajar hidup mandiri karena sekali lagi di Hungaria kan saya sendiri. Jadi di Indonesia itu kan ada orang tua dan saya mengurus kebutuhan saya sendiri. Lalu saya belajar adaptasi juga karena menggunakan bahasa Inggris dan ya saya mengurus-ngurus barang-barang juga semua sendiri. Pengalaman saya sebagai atlet dan sekaligus kuliah itu time managementnya sangat berat bagi saya karena di mana saya harus bangun pagi, lalu saya latihan jam jam 6 sampai jam 7, lalu saya kuliah jam 8 sampai jam 3, lalu jam 4 saya lanjut kuliah lagi, lanjut latihan lagi. Tapi tidak terlalu jauh dibandingkan dengan SMA karena saya sudah latihan bulu tangkis sejak umur 14 tahun, di mana itu sudah menjadi hal-hal yang biasa bagi saya. Dan karena dengan saya menjadi atlet, itu saya tidak terlalu banyak traveling karena saya masih ada komitmen untuk menjadi atlet dan saya masih berkompetisi di sini. Dan poin tambahan dari saya menjadi atlet ini adalah saya berkesempatan menjadi atlet nasional Hungaria tahun lalu. Jadi saya yang awalnya tidak expect bakal latihan lagi karena saya sebelumnya sudah komit mau berhenti dan tahun lalu saya direkrut menjadi atlet nasional. Alhamdulillah ya. Dan saya tetap berkembang sampai sekarang dengan mengikuti disiplin-disiplin dari latihan tersebut. Dan dengan belajarnya sport education, saya bisa sekaligus menjadi atlet, sekaligus menjadi coach juga. Jadi saya bekerja di klub multi alarm di Peć dan sekaligus saya menjadi atlet, saya juga menjadi coach. Oke. Apa yang berubah dari saya ketika kuliah di Hungary? Yang pertama tentu lebih mandiri, karena dengan tidak adanya orang tua di sini, tidak adanya backup, dan hanya support diri sendiri, saya lebih mandiri dan lebih berani lah. Yang kedua, lebih percaya diri. Contoh, di tahun pertama saya masih sedikit takut untuk berpresentasi, karena di Indonesia sebelumnya saya tidak pernah presentasi. Jadi di SMA itu saya hanya menyimak saja, lebih tepatnya. Dan ya di kuliah ini di kampus saya dianjurkan untuk bikin presentasi dan itu awalnya sangat berat tapi lama-lama saya sudah menjadi lebih terbiasa dan ini juga webinar ini membuka kesempatan bagi saya untuk lebih percaya diri karena sebelumnya saya belum pernah juga melakukan webinar dan yang berubah dari saya adalah komunikasi internasional. Di sini plus minusnya adalah plusnya itu saya bahasa Inggrisnya lebih bagus lah karena kan setiap hari menggunakan bahasa Inggris. Tapi minusnya adalah ketika berbicara dengan orang bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia jadi sedikit berkurang lah karena kan setiap hari pakai bahasa Inggris kan. Dan juga time management sangat berpengaruh karena ya sekali lagi saya atlet dan time management ini sangat penting. Jadi saya belajar dari itu juga. Dan jauh dari keluarga ini juga terjadi di bulan-bulan pertama yaitu ketika baru daftar
dan baru masuk ke Hungaria, di mana saya homesick juga dan kangen dengan keluarga. Tapi tidak apa-apa karena lama-kelamaan nanti bakal terbiasa sendiri. Em, dan ya pesan untuk mahasiswa baru, em, yang pertama adalah jangan takut mencoba. Karena yang seperti yang kalian tahu, saya sebelumnya tidak pernah mendaftar ke Hungaria. Lalu saya mendapat banyak pengalaman di sini dan itu membuka kesempatan bagi saya karena yang awalnya saya hanya mau belajar, tiba-tiba menjadi atlet nasional dan itu sangat berharga bagi saya. Yang kedua, jangan takut dengan culture shock karena ya di setiap daerah itu pasti berbeda dan kemanapun kalian pergi pasti ada culture shock. Jadi tidak salah untuk memilih luar negeri. Dan tidak nyaman di awal itu normal. Jadi berikan diri kalian waktu untuk beradaptasi saja. Dan kalian akan beradaptasi lebih cepat. Yang ketiga, manfaatkan kesempatan. Kita datang mungkin dengan satu tujuan. Tapi jika ada kesempatan lain yang datang, jangan lupa untuk membuka pintu untuk kesempatan tersebut. Contohnya seperti pengalaman saya, ya saya berpendidikan di sini, saya kuliah, dan saya latihan juga, tiba-tiba menjadi atlet nasional. Jadi itu semua tidak saya rencanakan dan tiba-tiba saja saya sudah dapat kesempatan tersebut. Ya mungkin so far itu saja yang bisa saya sharing dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung saja. Oke, terima kasih Mas Arabi waktunya. Nih keren sekali ya Mas Arabi. Ini definisi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi sambil jadi student, sambil kuliah, sambil jadi atlet, terus jadi coach juga. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mungkin penasaran, kira-kira bisa sambil berkegiatan apa nih ya sambil kuliah gitu. Biar nggak terlalu stres kuliah-kuliah aja. Terus juga penasaran nih ngatur waktunya gimana nih biar tugasnya beres, kuliahnya lancar, tapi juga bisa membangun karir atau pertemanan di Hungaria bisa langsung nanti berdiskusi dengan Mas Arbi. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Arbi. Nanti Q&A-nya sekalian kita lanjut dulu dengan speaker kedua kita. Oke, Terima kasih selanjutnya kita Mbak. akan mendengarkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Mbak Dewi Joanna. Mbak Jo udah di sini kan, Mbak? Oke, Halo Mbak sip. Mira, ada di Halo, sini. sehat. Sehat nggak, Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Mbak Mira gimana? Ya, Alhamdulillah, Insya Allah, Alhamdulillah sehat juga. Oke, siap ya, Mbak? Langsung kita mulai. Oke, baik. Mbak Jo, waktu dan tempat disilakan. Oke, izin ada materi tadi bisa bantu share screen ya, Mbak Mira. Oke, oke, baik, Mbak. Ini di-share Oke, sama... makasih Mbak. Oke, udah ku host Oke. sekarang. Mbak bisa langsung sharekan. Oke, sip. Oh, saya share sendiri, maaf. Tadi saya udah kasih. Ke Mbak Oh, Anti saya ya? share sendiri berarti. Ke Mbak Anti. Mbak Anti ada di sini. Bentar, sebentar ya, Mbak. Oke. Atau mungkin biar gampang nggak apa kalau Mbak Jo langsung share aja gimana? Jadi nanti nextnya juga Oh, nanti. boleh, boleh, boleh. Oke, maaf, maaf ya Mbak. Terima kasih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebentar. Ah, oke. Ini kelihatan ya? Kelihatan Mbak Oke, Jo. kelihatan Mbak. Oke. Alright, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Joanne, bisa dipanggil Jo untuk dipermudah saja. Saya sekarang kuliah S2 di Pannonia dan jurusannya itu Circular Economy. Jadi fokusnya lebih ke mengamati kayak tren makroekonomi, terus kayak behavioral economics, yang kayak gitu sama kebijakan publik juga untuk memastikan bagaimana instrumen-instrumen tersebut bisa membuat suatu sistem, terutama dalam suatu organisasi, suatu perusahaan bisa lebih low carbon dan juga memiliki insentif ekonomi yang lebih stabil untuk ekonomi yang lebih hijau gitu, seperti itu. Dan kebetulan juga saya bekerja sebagai graduate research fellow di bidang yang sama untuk ekonomi, iklim dan lingkungan.
Tapi sebelum kita fokus ke diskusinya nih, saya pengen ucapin selamat dulu untuk semuanya yang udah berhasil sukses melewati semua tahap-tahapnya dan bisa sebentar lagi nih arrive di Hungaria ya. Jadi pasti excited semua, mungkin ada yang deg-degan juga dan sebagainya. Nah di sini saya pengen sharing aja sedikit, diskusi sedikit biar teman-teman ada bayangan lah nanti pas arrive-nya tuh pas sampainya tuh gimana sih gitu kan ya. Nah, pertama ini menurut saya sih kalau yang phase one, yang pre-departure ini semua orang pasti ada ya, bukan cuma yang S2, saya yakin itu. Yang pertama dokumen. Itu yang saya rasain juga harus ada ya waktu itu pas awal. Jadi pastiin pas berangkat itu semua dokumen yang pas teman-teman apply baik yang lewat stipendium Hungarikum atau lewat self-funded gitu ya, pastikan semua dokumen itu kalian pegang gitu. Secara fisik ya, bawa, tapi juga simpan yang secara digital, di copy. Pokoknya harus ada dua, ada backup dan sebagainya gitu. Terus visa juga pastikan sudah lancar semua, tidak ada kesalahan, terus juga namanya mungkin sesuai atau apa, pokoknya gitu. Pastiin sebelum berangkat tuh semua yang dokumen penting itu udah ada di tangan gitu. Karena pas sampai di Hungaria kita nggak tahu mungkin suatu hari diminta atau apa, jadi kan udah ada pegangan semua gitu. Nah, terus juga yang saya pengen ingatkan juga saat udah sampai di Hungaria nanti tuh dokumen ini bakal dibutuhkan lagi untuk nanti residence permit misalnya atau kayak untuk pembuatan bank ya, bank kayak gitu. Jadi itu tolong dipegang terus gitu untuk dokumen-dokumennya. Nah, terus juga kalau untuk yang S2 nih saya kurang tahu kalau yang S1 ya. Tapi kalau yang S2 yang saya rasakan waktu itu usahakan sebelum berangkat tuh udah coba ngulik-ngulik lah siapa yang bisa jadi supervisor gitu. Saya tahu sih masih tahun depan ya untuk tesisnya gitu, tapi usahakan udah mulai cari-cari dikit ya dari awal supervisornya siapa yang cocok ya gitu. Dan kalau misalnya udah bisa tektokan email-email gitu juga bagus banget gitu untuk risetnya gitu ya. Jadi coba itu juga untuk dilakukan. Nah, apalagi ya? Untuk smart packing, saya sebutnya tuh smart packing ya, karena pastiin juga kan kita kan ada beratnya tuh berapa maksimal tuh kan di bandara di pesawat gitu kan, usahain jangan lebih dari itu. Ya ada cerita-cerita lah kalau kelebihan kan nggak asik gitu ya, ada bayarnya berapa atau apa. Jadi pastikan yang esensial aja dulu yang ada di koper, makanan, bumbu rendang misalnya monggo gitu, tapi usahakan yang esensial banget. Tapi kalau misalnya kayak winter clothes, nah itu tergantung ya. Kalau teman-teman pinter thrifting di Indonesia, kadang-kadang bisa sih dapat winter coat yang murah di Indonesia gitu. Tapi mayoritas, kebanyakan tuh tidak bawa winter coat di Indonesia. Mereka itu beli di Hungaria gitu. Dan seringkali beli di Hungarianya tuh di thrift store lagi gitu. Atau misalnya waktu itu saya dari teman PPI lagi gitu. Ada yang punya winter coat-nya gitu mau dijual atau tukar atau apa, itu juga ada itu teman-teman PPI Hungaria lain karena suka share di WhatsApp group. Itu juga bisa. Itu jadi usahakan kalau winter clothes jangan dibawa dari Indonesia karena mereka tebal, berat. Itu usahakan yang penting-penting aja dulu. Nah, yang penting apalagi ini colokan. Colokan yang punya kita sendiri tetap bawa, tapi usahakan juga bawa yang type yang satu lagi, yang CF, yang type yang European itu loh. Bawa aja, daripada nanti dibeli di Hungaria, kemahalan gitu kan, jadi mending beli aja di sini di Indonesia gitu. Nah, terus ada lagi yang juga yang nggak kalah penting, yang kadang-kadang suka ada yang lupa juga, bawa cash. Kalau di Indo kan kita udah terbiasa ya pakai kris, pakai yang udah tapping-tapping gitu kan. Nah, tapi kalau di sana kita kan belum ada tuh bank lokalnya kan. Nah, sebelum bisa bikin bank lokalnya, peganglah cash gitu, berapa foreign gitu atau berapa ya foreign sih saya sarankan bukan euro ya, karena di Hungaria kita masih pakai foreign gitu. Jadi bawalah berapa foreign gitu untuk ya 1 bulan pertama lah gitu. Ada pegangan kalau misalnya terjadi sesuatu atau apa. Nah, untuk darurat yang lain, yang juga tolong dibawa itu obat. Obat di Hungaria itu mahal. Belum lagi kadang-kadang butuh prescription dan sebagainya, ribet nantinya. Jadi apalagi kalau yang punya ya maaf penyakit tertentu gitu ya atau kebutuhan tertentu yang belum tentu ada di Hungaria gitu. Jadi bawa bawa sendiri obat-obatan, terus kayak misalnya buat luka-luka gitu ya, antiseptik atau apa gitu, disinfektan apapun lah yang pengen dibawa untuk kesehatan sendiri, bawalah gitu. Ya agak agak promosi dikit bawa tolak angin misalnya gitu atau apa, pokoknya bawalah untuk kesehatan sendiri gitu.
Nah, terus kalau sudah sampai di Hungaria, saya pahamnya ada beberapa yang dijemput ya di bandara, tapi ada juga yang mungkin pengen sendiri atau apa. Nah, kalau menurut saya sih, yang lain mungkin berbeda, tapi kalau menurut saya di bandara itu cukup mudah untuk menemukan transportasi umum atau bis gitu ya. Jadi pas keluar dari pintu keluarnya tuh udah ada sebelah kanan tuh bis-bisnya tuh udah ada petugasnya juga. Dan beberapa bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi bisa dari situ aja langsung samperin petugasnya, naik langsung bisnya, nanti bisa sesuai tujuannya. Selama masih dalam Budapest, menurut saya sih aman ya pakai bis itu langsung ke tengah kota soalnya. Nah, nanti saya pahamin juga udah ada beberapa yang download Budapest Go ya, Budapest Go aplikasi untuk transumnya. Nah, usahakan udah di-download sebelum nyampe di sana biar nggak usah ribet lagi sama petugasnya. Tapi kalau mau ngobrol sama petugasnya juga bisa sih gitu. Jadi itu yang saya sarankan untuk Transum, langsung download Budapest Go, naik ke dalam bisnya, ya udah tinggal cari nanti kampusnya di mana gitu ya. Nah, terus bahasa. Tadi udah disebutkan ya sama speaker yang pertama, bagus banget untuk diingatkan bahwa orang Hungaria bahasanya Hungaria. Nah, ramainya tuh gini, tidak semua bisa berbahasa Inggris. Itu asik sekali sih itu. Jadi kalau di Budapest masih banyak yang bisa berbahasa Inggris ya. Tapi kalau udah di luar Budapest seperti kampus saya, ya wassalam gitu. Jadi usahakan kalau saya sih menyarankan belajarlah sedikit-sedikit bahasanya level A1 deh gitu. Terutama yang anak-anak S2 nih, mahasiswa S2 memang harus ya belajar bahasa Hungaria gitu untuk semester pertama A1. Usahakanlah untuk bisa sedikit-sedikit lah untuk survival di Transum, survival kalau mau ke pasar atau kalau misalnya mau jalan kemana gitu kan. Jadi saya sih menyarankan cobalah dilatih dikit-dikit bahasa Hungaria. Nggak susah kok, cuman bikin pusing aja tapi bisalah gitu ya. Nah, terus ada yang bisa bahasa Hungaria dikit-dikit ya, kicit-kicit ya, oke. Nah, terus yang terakhir itu juga SIM card. SIM card, kalau saya sih alhamdulillah dari Univnya udah disediakan. Jadi pas saya nyampe itu udah langsung bayar aja gitu. Nah, nggak semua Univ seperti itu, saya tahu itu. Jadi usahakan pelan-pelan saat beli SIM cardnya. Jangan langsung, oh karena si ini beli, saya juga beli. Enggak, bisa lihat di website kok, hampir semua SIM card itu mereka ada websitenya yang mereka sebutin paket-paketnya, pelan-pelan dibaca karena pertama mahal, kedua dia pelit banget kuotanya, jadi usahakan yang seefisien mungkin gitu untuk beli SIM cardnya gitu ya. Nah terus yang menurut saya challenging saat awal-awal datang itu bukan cuaca sih. Cuaca itu kita sudah tahu ya dingin, apalagi kemarin sempat salju banyak, jadi ya udahlah minum tolak angin, jahe, baju anget udah beres gitu. Kalau bawa Indomie, bawalah Indomie gitu. Nah kalau saya merasa challengingnya itu birokrasinya. Jadi sangat-sangat lambat. Kita tahu ya ada jokesnya beberapa kali orang Eropa itu banyak liburnya. Dan itu emang fakta gitu. Jangan pernah email orang admin di hari Jumat, nggak akan dibales gitu. Wow, sedarurat apapun itu nggak akan dibales. Jadi ya harus sabarlah yang kayak gitu. Ya memang karena birokrasi seperti itu, work life balance-nya benar-benar ya jam 5 sore ya udah tank gitu nggak akan dibales gitu. Ya itu paling yang harus diadaptasi kalau saya ya karena saya senangnya kerja cepat efisien gitu. Jadi awal-awal saya agak greget dengan birokrasinya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman santuy, ya udah berarti nggak ada masalah dengan birokrasinya gitu ya. Terus untuk S2 academic mindset ini buat yang master students ya. Kita semua tahu bahwa master itu udah as a bridge ya to PhD ya sebenarnya. Jadi kita udah bukan lagi anak S1 yang masih santai, masih apa, tapi kita semua harus udah lebih mandiri gitu. Makanya di awal-awal saya rekomendasikan sebelum berangkat, coba untuk sedikit-sedikit mulai cari supervisor mana yang cocok, topik mana yang sesuai, risetnya mau kayak gimana gitu. Usahakan untuk aktif gitu. Usahakan juga untuk cari conference sebanyak mungkin, cari pelatihan mungkin sebanyak mungkin, pokoknya aktif lah sebanyak mungkin. Time managementnya juga harus ada. Kalau saya sih time managementnya saya tulis semua ya. Ada notes, ada di tablet gitu. Pokoknya saya tulis setiap hari saya mau kegiatan apa aja dirinci gitu. Jadi anggaplah harus adalah time management yang bagus gitu. Cuman saya juga rekomendasiin ada namanya Pannonia Scholarship.
Itu sebenarnya S1 juga bisa ya, S1, S2, S3 bisa. Itu nanti bisa kita diskusikan lagi di discussion-nya, tapi itu juga sesuatu seperti itulah. Exchange program, conference atau apa, usahakan udah ada mindset akademisnya gimana caranya untuk bisa memanfaatkan waktu selama satu setengah tahun sampai 2 tahun di Hungaria gitu. Nah, terus terakhir ini yang paling rame ini, survival sama community-nya gitu. Yang pertama itu diskon. Kalau saya sih senangnya jadi mahasiswa, ya kartu mahasiswanya dimanfaatkan dong ya gitu kan ya, manfaatkan diskonnya gitu. Diskonnya bisa banyak, bisa di restoran, bisa di kafe, bisa di museum. Tapi yang paling utama itu transportasi umum ya. Mungkin udah ada yang sempat kasih tahu ke teman-teman di sini kalau kita transumnya itu baik kereta atau bis ke seluruh Hungaria itu bayarnya ya sekitar 90.000 sampai 100.000 rupiah per bulan ya menggunakan student card-nya. Jadi manfaatkan student card-nya itu untuk bisa keliling Hungaria pakai aplikasi Budapest Go-nya itu ya. Nah, terus yang terakhir ada yang budget friendly living karena saya agak pelit ya orangnya, jadi saya suka masak sendiri dan saya suka ke pasar, makanya saya belajar dikit-dikit yang bahasa Hungaria karena saya suka ke pasar buat cari yang murah. Tapi sebenarnya kalau untuk supermarket, kalau mau ke supermarket ya ada yang namanya Lidl atau Aldi itu yang super murah, ada momen-momen dia diskon. Biasanya sih hari Kamis sampai hari Minggu ya suka ada diskon gitu. Jadi cari-carilah momen-momen seperti itu kalau lagi mau belanja sayur atau apa, cari di supermarket hari Kamis sampai hari Minggu biasanya suka ada diskon gede di Lidl. Jadi usahakan yang kayak gitu-gitu dicari diskon apapun yang murah cari gitu ya. Terakhir support itu penting sekali, makanya teman-teman dimasukin ke PPI Hungaria karena kita perlu berhubungan terus ya untuk menjaga satu sama lain. Jadi pastikan sudah masuk di WhatsApp grupnya PPI Hungaria. Kalau ada Facebook atau apa masuk juga. Ya saya tahu Facebook itu memang orang Hungaria pakainya Facebook ya. Jadi usahakanlah ada komunitas-komunitas gitu masuk, simpen nomor KBRI, ya kayak gitu-gitu harus ada. Terus nanti kan ada juga WhatsApp grup per universitas, masuk juga di situ. Kalau mau tanya apa-apa bisa di situ semua gitu. Itu sih dari saya tipsnya dari phase 1 sampai phase 4. Kalau diikuti semua insya Allah aman lah, lancar gitu. Tapi kalau misalnya pengen nanya-nanya atau apa bisa WhatsApp saya atau siapapun yang ada di pengurus PPI Hungaria. Semoga sukses semuanya. Saya harap bisa arrive semuanya dengan selamat dan bisa enjoy selama momen di Hungaria. Terima kasih. Köszönöm szépen. Oke, terima kasih Mbak Jo. Sangat kompleks, sangat lengkap, sangat komprehensif ya. Kalau sekarang kita kenalnya dibilangnya itu type A individual. Nah, ini tipe-tipenya Mbak Jo nih. Semua terstruktur dari phase pertama sampai phase keempat, sebelum berangkat, arrival, bahkan ketika sudah memulai perjalanan sebagai student. Bahkan tadi udah di-spill sedikit ya Mbak, ada beasiswa-beasiswa tambahan yang mungkin nanti teman-teman bisa apply tuh untuk pertukaran mahasiswa mungkin atau untuk riset dan lain-lain. Jadi nanti kalau mau bertanya-tanya masih bisa berdiskusi dengan Mbak Jo insya Allah ya. Oke, sip. Ini Amira berpikirnya ini setelah melihat slide Mbak Jo, setelah ini nggak ada lagi pertanyaan Mbak. Sudah terlalu lengkap. Ya. Tapi nggak apa, masih pasti Maafkan. siapapun nanti masih boleh bertanya lagi. Oke, langsung saja kita lanjut ke speaker ketiga sama Mbak Rashida. Mbak Rashida udah di sini kan? Sudah, Mbak? Oke, sudah sehat Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Hungaria apa di Indo, Mbak? Di Hungaria, di Di Budapest. Hungaria. Berarti waktunya sama ya, Mbak? Sama Ya, ya, sama. sama Amira, insya Allah. Ya. Oke, siap ya, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Amira. Oke, silakan, Mbak. Ya, Mhm. baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Eh, yang saya hormati Ketua PPI, pengurus PPI, teman-teman panitia, dan saya ucapkan selamat kepada seluruh calon mahasiswa Hungaria yang dari Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ismail Al-Arbi dan Mbak Juwana mengenai hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi saya izin share screen. Oh, saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Rosyidatul Hikmawati. Saya di sini PhD student di Doctoral School of Philosophy di LT University. Ini adalah tahun kedua saya. Saya penerima SH tahun 2025. Dan saya belum pulang sama sekali karena di sini saya tinggal bersama keluarga, jadi bisa dihitung tiketnya kalau pulang ya. Baik, teman-teman, saya izin demikian dari saya, apa namanya perkenalan saya.
Eh, untuk usia, saya usianya 40 tahun. Tadi Mas Ismail menyebutkan usia, saya juga menyebutkan usia. Berbeda jauh ya teman-teman. Baik, saya izin share screen teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, apakah sudah terlihat? Ya, Sudah. sebentar Sudah, Mbak. Mbak. Ya. Hmm. Oke. Baik, tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Mbak Juana dan dan Mas Arbi mengenai beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman perlu persiapkan. Namun di sini saya mungkin menambahkan beberapa hal yang karena saya fokusnya di PhD student, ada beberapa hal yang bersifat administratif yang mungkin perlu Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu dan teman-teman lakukan ketika sampai di Hungari. Nah, seperti yang diingatkan oleh Mbak Juwani, bahwasannya dokumen itu sebaiknya Bapak Ibu teman-teman semua menyimpan dalam bentuk tiga ya. Kalau saya selain juga dalam file, juga dalam dokumen asli, kemudian fotokopi dan file begitu. Karena nanti untuk mendaftar beberapa hal seperti student card, bikin NEK dan lain sebagainya, pasti membutuhkan hal yang seperti fotokopi dan lain sebagainya. Jadi kalau saya kemarin prepare-nya adalah dokumen asli, fotokopi, dan file. Jadi ketika di international student membutuhkan fotokopi, yang fotokopian, saya bisa langsung memberikan secara cepat karena memang biasanya layanannya sangat padat. Nah, kemudian yang kedua pasti sudah teman-teman sudah mendapatkan akomodasi yang jelas ya mengenai tempat tinggal dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu eh, Bapak Ibu eh, komunikasikan di awal adalah yang paling jelas adalah dengan Doctoral School Supervisor International Office. Ini yang paling penting karena nanti ketika sampai di sini kemarin hal yang pertama saya lakukan adalah ini yaitu menghubungi supervisor saya kalau saya sudah tiba di Hungari. Nah, kemudian juga International Office karena ada satu hal yang sangat penting yang urgent dilakukan adalah enrollment. Di sini dilakukan di International Office di mana enrollment ini adalah tanda tangan kita atau kontrak kita sebagai penerima stipendium Hungarikum bagi penerima SH ya yang bukan self-funded. Nah, ini sangat penting sekali karena itu yang mengawali dari proses semuanya nantinya, yaitu enrollment. Eh, Biasanya ini sudah diinformasikan oleh International Office melalui email ke Bapak Ibu ketika di Indonesia, kapan terakhir melakukan enrollment dan lain sebagainya. Mungkin beberapa sudah diskusi di grup terkait hal itu, saya kira. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan mengenai pembayaran sedikit cash dan dana darurat ini sangat penting ya teman-teman, karena kita tidak bisa langsung mendapatkan akun bank gitu. Kemudian yang selain itu yang bersifat administratif yang perlu dilakukan adalah yaitu lapor kedatangan melalui Enter Hungary menurut saya. Kemudian nanti RP itu biasanya akan di resident permit Bapak Ibu akan dikirim ke universitas. Nah, ini biasanya kita bisa mengambil di universitas dengan membawa syarat yang tadi yang saya sebutkan, misalkan paspor, dokumen-dokumen semuanya, paspor, eh, kemudian LOE, eh, dua LOE dan lain sebagainya itu ya, yang sudah di disimpan oleh Bapak Ibu. Kemudian setelah itu yang kedua yang perlu dilakukan adalah enrollment, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dan di enrollment ini Bapak Ibu harus apa namanya menanyakan bagaimana ritme mengenai tanda tangan beasiswa karena beda universitas itu beda aturan. Kalau di kampus LT itu kami PhD student itu eh, tanda tangannya itu per bulan. Jadi setiap bulan kita harus tanda tangan dengan seperti itu maka beasiswa akan dicairkan ke kita. Tetapi kalau tidak tanda tangan maka tidak akan dicairkan. Tapi beberapa kampus itu ada yang 6 bulan sekali tanda tangannya. Jadi itu mungkin yang perlu di-clearkan di awal dengan International Office. Nah, kemudian setelah itu adalah eh, sertifikat registrasi kampus ya teman-teman seperti aktivasi student lah apa namanya ya sertifikat aktivasi masa studi. Nah, kemudian setelah itu email tadi kemarin sudah saya lihat sebenarnya di grup sudah mendiskusikan tentang email ya Bapak Ibu tentang akun Neptune. Nah, mestinya kalau sudah punya akun Neptune mestinya sudah punya email. Tapi saya dulu seingat saya mengurus email itu ketika tiba di Hungari. Mungkin berbeda berbeda ini ya Bapak Ibu. Nah,
ini mengurusnya di Questura ya, untuk urusan administrasi kampus. Kalau di kampus LT itu ada 2 tempat untuk mengurus administrasi. Yang pertama di International Office, yang kedua di Questura. Yang bersifat mengenai beasiswa itu di International Office, yang bersifat mengenai administrasi, student card, dan lain sebagainya itu di Questura. Nah, saya kurang tahu di kampus lain, di PhD, di doctoral school kampus universitas yang lain seperti apa. Eh, Mungkin ada yang sedikit berbeda, tapi kurang lebih apa-apa yang dokumen yang harus diurus itu adalah ini, seperti itu. Kemudian kalau RP itu di Questura, kalau di LT, mungkin ada juga kampus yang Questura dan International Office-nya jadi satu, seperti itu. Nah, kemudian setelah mendapatkan RP, yang perlu diurus adalah NEK. NEK ini adalah semacam form, ini ngurusnya ke Kormanyablak ya Bapak Ibu. Kalau mungkin kalau di Indonesia itu semacam ketua RT begitu. Nah, tapi yang harus dicek adalah tidak semua Kormanyablak itu buka setiap hari, seperti yang disampaikan oleh Mbak Joana, bahwasanya administrasinya memang agak berbeda dengan Indonesia. Misalkan hari bukanya, kadang ada Kormanyablak yang bukanya Senin, ada yang Kormanyablak yang bukanya Selasa, seperti itu. Tetapi kita bisa ngecek di online, Kormanyablak mana yang bukanya, misalnya hari ini, seperti itu. Nah, syaratnya kurang lebih sama dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bapak Ibu, teman-teman semua. Kemudian Neptune, karena saya dulu ngurusnya di Questera ya, ya Bapak Ibu ketika sampai di sini, tetapi saya kurang tahu yang sudah mempunyai akun Neptune sejak di Indonesia. Nah, nanti NEK ini digunakan untuk membuat eh, student card seperti itu ya. Nah, student card tapi nanti tidak langsung mendapat student card. Yang didapat pertama adalah biasanya temporary student card, yaitu semacam kertas. Jadi biasanya memang kalau kalau kita lihat memang dokumen itu sepertinya sangat sepele ya, teman-teman semua, kayak cuman lembaran kertas, tapi itu sangat penting dan kita harus eh, kayak menjaga banget, meskipun itu temporary student card itu cuma 1 lembar dan ya maksudnya bentuknya kayak sepele seperti itu. Sebelum mendapatkan student card biasanya mendapatkan temporary student card. Ini nanti baru setelah mendapatkan temporary student card di sana ada number student number yang bisa digunakan untuk diskon transportasi seperti itu. Nah, kemudian untuk diskon transportasi di dalam student card itu ada yang namanya stiker yang biasanya harus di apa? Diperbarui 6 bulan sekali atau setiap semester. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah bisa digunakan untuk transportasi. Setelah itu baru mengurus administrasi yang biasanya bersifat wajib eh, ketika sebagai orang yang berdomisili di Hungari seperti tax card. Ini tempatnya di NAV. Nanti bisa lihat Google di mana tempatnya di sekitar Bapak Ibu tinggal. Kemudian syaratnya ya hampir sama ya semuanya yang seperti yang Bapak Ibu yang seperti yang teman-teman sudah simpan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah TICAD. Ini di NEAK, TICAD atau kalau saya lihat sekarang, kalau dulu saya ngurusnya di NEAK, maksudnya di kantor seperti itu. Kantor NEAK namanya. Nah, nanti teman-teman bisa cari ya istilah-istilah ini yang mungkin eh, ketika tiba di Hungari seperti apa, tempatnya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi saya lihat TICAD sekarang bisa di online diurus online seperti itu. Kemudian setelah itu membuat akun bank. Nah, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, student card sudah ada dan lain sebagainya, bisa mengurus bank. Biasanya kalau saya dulu memakai Wise, bisa daftar online, tapi kalau bank lokal berarti harus offline. Syaratnya kurang lebih sama. Nah, ini biasanya ATM atau atapnya ya, kartunya itu dikirim ke alamat kita. Nah, eh, jadi alamatnya harus jelas, alamat yang sesuai yang tempat tinggal yang Bapak yang teman-teman semua dapatkan di address card. Nah, nanti akan dikirim. Biasanya kurang lebih 1 sampai 2 minggu kalau free, tapi kalau yang cuman 5 hari atau 4 hari itu berbayar. Nah, kemudian dokumen yang sudah didapatkan semuanya tax card, pay card dan lain sebagainya itu bisa diunggah di Neptune seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tanda tangan yang seperti yang sudah saya sampaikan, biasanya bulanan atau ada yang semesteran dan lain sebagainya. Nanti bisa dikomunikasikan dengan international office-nya. Nah, kemudian selain itu mengenai perkuliahan, mengenai apa yang harus kita lakukan di universitas, yang harus dicari apa. Jadi kalau pengalaman saya di sini tidak mudah mendapatkan informasi mengenai apa-apa yang bersifat perkuliahan. Jadi kita harus jemput bola, tanya
tidak ada informasi studi PhD studi roomnya di mana, tidak ada. Kita harus cari sendiri seperti itu. Nah, kemudian Questura International Office ini yang akan berkomunikasi seterusnya selama kita menjadi student. Nah, itu kita menjaga komunikasi baik dengan kalau saya seperti itu ya caranya supaya email kita dibalas oleh International Office. Biasanya saya menjaga komunikasi yang baik begitu. Kemudian eh, karena kadang begini Bapak Ibu, karena kadang International Office itu sangat lambat sekali membalas meskipun email kita itu penting begitu. Karena di sana di sini tidak seperti di Indonesia yang buka Senin sampai Jumat. Tetapi kadang mereka bukanya hanya Senin jam 9 sampai jam 12. Kemudian Selasa tutup, Rabu bukanya jam 12 sampai jam 4. Seperti itu. Jadi tidak selalu eh, bisa dibalas meskipun hari efektif. Karena mereka kalau tidak duduk di kantor itu kadang tidak membalas. Pengalaman saya dengan International Office di LT seperti itu. Mungkin ada International Office yang lebih lebih gercep membalas, saya kurang tahu di kampus lain. Kemudian website Departemen Program ini kita mendapatkan informasi apapun itu bisa dari sini. Eh, karena kalau di fakultas saya tidak eh, agak susah untuk mencari informasi kantornya di mana dan lain sebagainya. Jadi semuanya bersifat dari website seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, ketika kita sampai Hungaria ini yang penting ya Bapak Ibu menentukan dari pembelajaran kita 4 tahun yaitu gaya komunikasi supervisor. Ada supervisor yang memang sangat mendampingi kita dalam proses disertasi, ada juga yang lepas seperti itu. Misalkan kalau saya kebetulan mendapatkan supervisor yang sangat rigid dalam dalam membimbing saya misalnya. Nah, jadi saya ditentukan nih kapan saya mulai boleh menulis artikel, kapan saya harus membaca buku, membaca artikel sekian sekian seperti itu. Namun ada beberapa teman yang bercerita kalau mendapatkan supervisor yang tidak terlalu mendampingi, jadi ya komunikasi kadang 1 semester sekali dan lain sebagainya seperti itu. Eh, jadi ketika sampai di hari lebih baik segera komunikasi supervisor, bagaimana kayak komunikasinya kita kenali sehingga komunikasi kita eh, apa bimbingan kita lebih lancar karena ada beberapa pengalaman yang tidak selesai dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan ini tidak terjadi kepada kita. Nah, kemudian setelah mengenali gaya komunikasi supervisor, yaitu sistem dan ritme perkuliahan. Ini berbeda-beda setiap universitas, setiap doctoral school. Kalau di saya kebetulan 1 semester itu harus terpenuhi semuanya pertemuannya, begitu. Bahkan ada beberapa hari libur yang saya tetap masuk untuk memenuhi eh, jumlah pertemuan. Nah, seperti itu. Dan kemudian juga ritme perkuliahan ini berbeda-beda. Ada yang agak slow begitu. Ada juga yang kalau di LT itu kebetulan saya di yang sangat ketat, lumayan ketat begitu. Jadi bacaan itu dikirim oleh dosen setiap 2 hari sebelum perkuliahan ditanyain mengenai bacaan itu, kemudian kita harus menjawab dan presentasi dan lain sebagainya. Nah, dan perkuliahan biasanya kan tidak banyak ya Bapak Ibu Jan. Jadi satu meja itu biasanya 7 orang dan lain sebagainya. Jadi ketika dosen memberikan bahan bacaan ya kita harus siap apa isinya begitu ketika pertemuan berikutnya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga yang dalam 1 semester itu hanya ada 8 kali pertemuan untuk semua mata kuliah. Itu ada saya kurang tahu di kampus mana, ada di universitas mana ada, tetapi ada juga yang hmm, bahkan hanya 1 atau 2 kali perkuliahan itu ada. Jadi kita adaptasi juga mengenai bagaimana ritme pembelajaran. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya untuk kebutuhan saya mengingatkan untuk kebutuhan muslim ya bagi yang eh, apa namanya makanan-makanan halal dan lain sebagainya. Di sini ada toko-toko makanan halal, toko daging halal dan lain sebagainya. Tidak perlu khawatir. Nah, seperti itu. Nah, kemudian strategi adaptasi tadi sudah disampaikan. Kalau saya dulu, saya prepare membawa bumbu-bumbu dan semua ya yang sangat bersifat susah saya susah adaptasi di mananya begitu. Saya susah adaptasi di makanan saya persiapan di situ. Eh,
Tapi mengenai pakaian saya bawa sangat sedikit, nah itu tidak masalah bagi saya. Tapi mungkin teman-teman juga ada prioritas sendiri, mana yang lebih mudah, yang mana yang lebih eh, mudah untuk adaptasi. Kalau mudah adaptasi makanan, mungkin lebih baik membawa banyak hal di yang lainnya, seperti itu. Nah, oh ya, kemarin ada titipan dari eh, pengurus. Nah, mengenai eh, kebetulan saya yang membawa keluarga ya, bukan membawa ya Bapak Ibu sebenarnya. Saya kebetulan di sini tinggal bersama keluarga. Nah, karena sebenarnya seperti yang saya tulis di sini, mulai tahun 2024 itu pemegang student visa itu tidak bisa membawa atau tinggal bersama keluarga. Nah, dan tetapi untuk eh, kemarin saya tahun 2025 dan alhamdulillah ini keberuntungan bagi saya, tapi keberuntungan ini tidak serta-merta beruntung begitu ya. Harus dipersiapkan juga apa-apa yang untuk menjemput keberuntungan itu. Nah, kasus saya itu suami saya mendapat SH itu tahun 2024. Kemudian saya mendapat SH tahun 2025. Nah, sebenarnya ini saya sudah tahu kalau ketika suami saya mendaftar itu 2024 awal itu belum terbit aturan ini. Jadi terbit aturan ini adalah Februari 2024. Nah, ketika mendaftar itu sebenarnya saya juga kayak bagaimana ya? Maksudnya antara iya dan tidak. Ketika diterima pun saya juga antara iya dan tidak karena ada aturan ini. Tetapi saya komunikasi dengan Mbak Patricia yang kemarin mengisi di webinar pertama, bagaimana kalau kondisi saya seperti ini begitu. Terus Mbak Patricia menjelaskan diusahakan saja begitu. Nah, kemudian ya udah saya usahakan karena kebetulan Mbak Patricia menyampaikan kalau keduanya keduanya penerima SH itu ada kemungkinan nanti bisa diterima, menyampaikan seperti itu. Ada kemungkinan tapi tidak serta-merta pasti diterima, tidak. Nah, kemudian eh, namun yang menjadi sangat kendala adalah syarat pengajuan visa anak itu tidak bisa menjadi visa keluarga atau penyatuan keluarga. Jadi visa anak saya itu namanya visa visa student juga, di mana syaratnya itu sama dengan visa kita, yaitu harus mendapatkan eh, apa namanya LOE dari sekolah, surat penerimaan dari sekolah. Jadi pemerintah Hungari memastikan bahwasanya anak yang dibawa di Hungari ini tidak tidak luntang-luntung begitu, eh, mendapatkan pendidikan yang baik begitu. Ini adalah sebenarnya upaya yang sangat bagus ya. Namun kita juga agak kesusahan untuk mendapatkan LOE karena rata-rata sekolah di Budapest itu mereka meminta anaknya hadir untuk mendapatkan LOE. Nah, kami email ke sekian belas sekolah, kurang tahu saya berapa ya, pokoknya belasan. Nah, itu ada satu yang merespon karena kemarin kami belum belum tahu bagaimana apa namanya strateginya begitu. Eh, Pengumuman beasiswa itu 16 Juni, baru kami mencari sekolah. Seharusnya kalau memang dari teman-teman ada yang ingin memakai strategi ini, maka sebelum Juni itu harus sudah mendapatkan LOE karena penerima beasiswa salah satunya yang tahun berangkat sebelumnya, misalkan kalau di sini kasusnya suami saya seharusnya mencari sekolah itu sebelum Juni karena Juni itu adalah mulai libur summer dan sekolah semuanya tutup. Nah, seperti itu. Jadi harusnya mencarinya di sebelum Juni, Maret atau April itu sudah pendaftaran sekolah, bisa mencari sekolah untuk mendapatkan LOE. Nah, dari sekolah. Nah, ini yang kemudian kemarin agak ribet, yang sehingga saya mengurus semua dokumen itu yang saya jelaskan tadi, yang NEK dan lain sebagainya itu hanya dalam 1 minggu karena memang eh, waktu saya hanya segitu. Tapi saya kurang tahu bagaimana. eh, Menurut saya ya, menurut saya eh, semua administrasi yang saya dapatkan itu cepat begitu. Mungkin kasus lain Mbak Joana menyatakan lambat, tetapi kebetulan saya mendapatkan semuanya itu dalam 1 minggu selesai. Nah, karena waktu itu saya di sini datangnya udah telat, menunggu visa anak telat, kemudian mengurus semuanya itu 1 minggu, saya balik lagi ke Indonesia untuk menjemput anak. Jadi di sini 1 minggu balik lagi ke Indonesia, di Indonesia 1 minggu berangkat lagi ke sini sama anak. Seperti itu saya kemana strateginya. Karena imigrasi itu tidak mau menerbitkan visa anak saya tanpa kehadiran saya di imigrasi Hungari. Kasusnya seperti itu. Jadi saya ke Hungari dulu, kemudian saya ke imigrasi Hungari bersama suami saya, baru sampai sana eh,
saya konfirmasi kalau saya orang tua dari ini, kemudian saya keluar dari kantornya imigrasi, pas itu ada email masuk bahwasanya visa anak saya terbit seperti itu. Jadi sebenarnya sederhana sekali ya, Bapak Ibu, ya seperti itulah. Tapi ya itu yang eh, salah satu yang menjadi pengalaman saya. Nah, kemudian mungkin ini pengalaman yang memang semua banyak yang butuh ya, karena setelah itu mungkin awal tahun kemarin ya, sekitar Januari, International Office LT email saya tanya bagaimana strateginya membawa anak ke sini seperti itu, karena banyak penerima beasiswa yang menanyakan itu seperti itu. Nah, mungkin oh iya, nanti mungkin bisa tanya ya, waktunya saya pikir sudah habis. Nah, mengenai adaptasi anak dan sebagainya itu sesuatu yang perjalanan yang lumayan ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih, Mbak Amira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Roshida, menarik sekali, sangat detail juga. Bahkan tadi teman-teman kalau ngeh itu apa skema pengurusan dokumennya sampai 13 step. Untuk yang kuliah di LT insya Allah sudah dapat ya ini kunci jawabannya. Kayak tinggal diikutin aja step per step. Tapi mungkin untuk teman-teman yang kuliah di kampus yang lain, nanti ketika kita ada breakout room di mana teman-teman akan dipersatukan dengan teman-teman yang kuliah di kampus yang bersangkutan, bisa berdiskusi langsung, mengkonfirmasi langsung kira-kira stepnya sama nggak nih sama yang punya Mbak Rosida, atau mungkin ada beberapa yang harus disesuaikan. Terus juga menarik sekali nih karena Mbak Rosida di Hungari bersama keluarga, suami istri dua-duanya kuliah. Nah, itu yang kira-kira nanti ada motivasi atau terinspirasi oleh Mbak Rosida bisa sama-sama dengan pasangannya kuliah di Hungari, bisa juga nanti silahkan bertanya-tanya lagi ke Mbak Rosida di Q&A session. Oke, sebelum sekali lagi makasih Mbak Rosida paparannya. Sebelum kita lanjut ke Q&A, teman-teman di chat itu sudah dikirimkan link untuk absensi. Jadi silakan teman-teman buka linknya untuk bisa mengisi absensi kehadiran di webinar hari ini. Dan setelah itu kita akan langsung lanjut ke Q&A session. Untuk yang mau bertanya bisa di chat, bisa juga secara langsung mungkin raise hand. Nanti akan kita persilahkan untuk bertanya. Oke, sip ya. Ini kita langsung bisa ditujukan ke siapa saja speakernya. Oke, kita langsung saja masuk ke Q&A session. Ini sudah ada yang raise hand, sudah ada dua, satu-satu. Oke, kita akan terima dulu pertanyaan dari Mas Yasir ya, nih dari University of the Belgian. Silakan Mas Yasir pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amira atas kesempatan yang telah diberikan. Izin Bang Hanif, sebelumnya kita sudah pernah komunikasi. Makasih berkenan sudah diselenggarakan webinar yang sangat bermanfaat ini. Saya langsung ke Bu Roshida ya, mungkin ya. Jadi alhamdulillah kami akan membawa keluarga, tapi dengan strategi visa turis. Dan alhamdulillah sudah terbit semua. Visa saya, student, visa istri, dan 2 anak saya adalah visa turis 90 hari berlaku. Cuman yang sekarang agak challenging adalah cari hunian. Karena via Facebook itu nampaknya sudah ada puluhan atau belasan. Kalau bawa keluarga sesuatu banget. Kalau masalah saya sudah clear, flat sudah ada untuk saya pribadi. Tinggal saya memikirkan 3 orang yang saya bawa ini, istri dan 2 anak saya. Mungkin ada solusi atau apa ya, sharing pengalaman. Ya, mungkin terima kasih. Seperti ini saya sampaikan. Terima kasih Mbak Mira. Oke, terima kasih Mas Yasir. Ini berhubung pertanyaannya juga langsung mengarah ke Mbak Rashida, mungkin bisa langsung dijawab dulu ya Mbak, sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Yasir pertanyaannya. Memang ini agak sesuatu yang sangat tricky dalam mendaftar flat bersama keluarga begitu. Karena memang setahu saya di sini itu ada minimal ukuran untuk tempat tinggal. Kalau misalkan membawa keluarga, misalkan kondisi Pak Yasir adalah 2 orang anak, itu minimal ukurannya berapa seperti itu. Nah, kemarin yang saya lakukan itu dulu kami over flat begitu. Tapi setelahnya kami juga mencari flat. Nah, ada beberapa kenapa memang orang Hungari agak susah menerima penyewa dengan membawa anak. Karena apa? Karena di sini hak anak itu sangat dilindungi. Jadi mereka yang tahu mereka tidak
bisa apapun kondisinya mereka tidak bisa mengusir keluarga yang ada anaknya seperti itu. Jadi mereka akan susah sekali menerima. Nah, ini orang Hungari mayoritas yang punya flat tahu seperti ini, jadi agak susah memang. Nah, kemarin kami itu seperti yang saya sampaikan di grup, saya melalui agen International Tower itu, jadi websitenya juga sudah ada ya. Tapi kemarin alhamdulillah saya ketemu yang saya bawa anak. Jadi saya menjelaskan di awal ketika saya mencari apa namanya? Mencari flat itu saya menjelaskan saya bawa anak umur sekian. Anak saya dalam kondisi baik dan bisa dikasih tahu. Maksudnya bisa diberitahu dengan baik. Itu disampaikan di awal supaya mereka juga takut eh, apa namanya flatnya bagaimana dan juga mereka sadar dengan hukum itu sehingga kita menjelaskan di awal seperti itu. Tapi memang lebih baik menurut saya menghubungi agen saja karena seperti yang flat yang saya tempat tinggal ini dia bukan milik orang Hungari. Eh, dia jadi saya membayarnya dalam bentuk euro. Eh, tapi ya kemarin awal tahun itu sebelum presiden sekarang itu kan euro apa namanya foreign di euro itu kan anjlok jadi naiknya jadi nanti mengikutilah kursnya awalnya saya mendapatkan yang 200 foreign kemudian nanti ketika kursnya turun saya bisa turun juga gitu maksudnya mengikuti kursnya cuman lewat agen ini menurut saya lebih aman karena mereka mempunyai banyak apa namanya stok flat begitu menurut saya. Nah, atau mungkin nanti bisa saya biasanya komunikasi dengan salah satu agen itu nanti bisa kemarin juga ada yang minta flat dari International Tower itu seperti apa saya kasih nomornya. Meskipun juga saya sebenarnya tidak akrab, tidak tahu, tidak kenal gitu, tapi saya dulu mendapatkan dari sini seperti itu. Nanti bisa saya kirim karena dia punya stok banyak saya kira. Oh iya, yang kedua mengenai saya kurang tahu Pak Yasir ini di kampus mana, di universitas mana. Tapi setahu saya untuk sekolah Angol Mojor, Inggris Hungari itu hanya ada di Budapest. Ini yang perlu diketahui. Nah, sehingga akan sangat susah untuk mendapatkan sekolah di luar Budapest untuk yang international school. Kecuali mau sekolah yang internasional internasional yang seperti standar Cambridge dan lain sebagainya seperti itu yang swasta maksudnya. Tapi saya tahu kemarin saya bertanya ke sekolah itu per tahunnya 300 sekian juta. Jadi kita mikir ya, mestinya tinggal mengalihkan saja kalau udah anak berapa seperti itu. Nah, jadi menurut saya strategi turis mungkin bisa dilakukan, tapi untuk amannya tetap dalam jangka 90 hari eh, keluar dari hari tadi. Cuman mungkin bisa dimanfaatkan dalam 90 hari tadi untuk mencari sekolah seperti itu. Sehingga nanti semester berikutnya atau berikutnya mereka, keluarga bisa ikut tinggal di sini. Seperti itu karena syaratnya harus tetap ada penerimaan sekolah untuk pengajuan visa. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosidil. Oke, terima kasih Mbak Rusyida, Mas Yasir. Semoga menjawab nanti kalau ada follow up mungkin bisa juga bertanya lagi. Oke, kita lanjut sama Mas Faris dari Corvinus. Silakan Mas. Iya, makasih Mbak Mirah. Perkenalkan saya Faris. Eh, ini pertanyaan saya ada dua, mungkin ke seluruh speaker gitu ya. Pertama, terkait cara kita identifikasi makanan halal atau enggak tuh kayak gimana. Sebagai informasi, sekarang saya tinggal di London. Jadi kalau di London tuh memang mekanisme buat stamping halal tuh mirip kayak di Indo gitu ya. Jadi kita bisa dengan jelas membedakan makanannya tuh halal atau enggak gitu. Ataupun kalau misalnya nggak ada stamping halal, orang-orang tuh suka self declare gitu kalau ini halal atau enggak. Dan di sini orang-orangnya memang tahu gitu kalau halal itu tuh literasinya udah oke gitu bahwa halal tuh bukan cuma masalah bahan makanan tapi cara masaknya tuh mereka perhatiin banget. Nah, apakah kalau di Hungaria tuh ya apakah kita cuma bisa bedain dari bahan makanannya aja atau ada stamping tertentu? Terus pertanyaan kedua, di Hungaria ada jual beras nggak ya? Dan apakah ada beras yang pulen gitu? Karena sebagai informasi di London itu kebanyakan beras perak gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang di Sumatera tahu ya bedanya beras perak itu kan misal-misal gitu. Kalau saya kebetulan karena dari Jawa jadi seleranya beras pulen. Nah kita ada tuh satu merek yang jadi favorit orang Indonesia kalau pengen nyari pulen gitu. Tapi emang harus merek itu gitu. Karena kalau merek lain dapatnya kalau nggak pernah ya
biryani basmati yang kayak gitu-gitu gitu kan. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terus mungkin eh, saya mau minta kontak Mas Yasir, Mas. Mas, saya udah japri Mas karena saya mau nanya terkait dengan visa turis. Jadi saya tuh ada istri, saya bawa sebelumnya ke London. Nah, tapi saya pas apply visa turis ke Hungaria tuh istri saya ditolak karena eh, masa berlaku visa UK saya itu cuma sampai Januari 2027, sedangkan saya studinya kan sampai karena saya S2 jadi setahun gitu kan. Nah, karena nggak matching gitu timingnya, jadi ditolak gitu. Jadi ini rencananya mungkin saya mau usahain istri saya apply dari Indonesia gitu. Jadi mungkin Mas Yasir kalau masih ada di Zoom ini, saya tadi udah japri lewat Zoom. Mohon berkenan dibalas, Mas. Makasih. Ya, oke. Oke, terima kasih Mas Faris. Ini tadi ada 2 pertanyaan ya? Bahkan 3. Oh, enggak, yang ketiganya untuk Mas Yasir, dikhususkan. Tapi mungkin Amira bisa menjawab sedikit ya Mas terkait visa turis. Karena kemarin juga suami Amira ke sini tidak menggunakan visa turis, tapi bisa menggunakan visa family visit. Jadi sama juga 90 hari. Jadi mungkin nanti Mas Faris bisa coba istrinya apply family visit dan itu biasa lebih mudah tembusnya kalau kondisinya Mas Faris sudah di sini terus melampirkan bukti tinggal kan nanti keluar surat ini nih surat alamat tinggal di mana gitu yang dari kantor kelurahan di sini terus ada surat dari landlordnya yang menyatakan bahwa tempat tinggal Mas Faris sekarang bisa ditinggali untuk berdua misalnya gitu itu akan lebih mudah tembus visanya jadi visa family visit sama 90 hari juga terus harus keluar 90 hari setelahnya bisa apply lagi ya semoga bisa dapat yang visa 5 tahun Schengen sekarang kan karena kalau udah pernah dapat Schengen sekali apply kedua ada kemungkinan besar dapat yang 5 tahun jadi mungkin itu bisa jadi salah satu opsi selain visa turis gitu karena kalau turis kan juga harus mempersiapkan menyediakan dokumen tinggal kan maksudnya akan tinggal di mana gitu itu mungkin oke nah terkait dengan halal dan beras siapa ini yang mau menjawab mungkin Mbak Rusida lagi bisa atau Mbak Jo atau Mas Arbi aduh yang mana nih ini sedang melihat kan speakernya atau mungkin yang lain ada yang mau menambahkan Bang Hanif atau Mbak Marina mau nambah nggak Mbak menjawab Boleh. juga boleh Nanti boleh mungkin dari situ Marina ya Bang Hanif ya bisa ada hari ini. Jadi kalau beras ada ya, bermacam-macam di sini, Mas Faris. Eh, Mulai dari yang pra sama yang pulen juga ada di sini. Jadi cuman harganya ya kayaknya kalau dari harga yang di London kayaknya lebih murah di sini ya di Hungari di Hungari. Kalau aku tuh biasanya yang murah-murah aja tuh, yang punyanya Spar atau yang punyanya Lidl itu biasanya ada yang grade A, grade B ya biasanya eh, kami mahasiswa lihatnya yang grade A-nya karena harganya dari grade A sama grade B sama aja, cuman beda beberapa foreign gitu. Terus juga mungkin ada ya yang pengen beras Yasmin juga ada Jasmine Rice ya itu juga ada. Eh, jadi banyak lah di ini. Tapi kalau misalnya orang-orang Asia juga ada toko Asia yang menjual beras Thailand juga ada di sini. Jadi biasanya orang-orang Thailand, orang Lao biasanya belinya dari beras-beras Thailand atau beras Laos gitu. Jadi banyaklah pilihan beras di sini di supermarket yang kayak yang dibilang tadi Lidl ataupun eh, Spar juga banyak gitu. Jadi kita tinggal lihat aja ini Mas Faris. Jadi yang mana yang biasanya yang murah, Penny juga biasanya itu yang ada diskon Penny ya ke Penny. Biasa ada Lidl ada diskon ya ke Lidl kayak gitu. Biasa tips dari mahasiswa pencari diskon itu biasanya. Mungkin ada tambahan lain dari Mbak terkait Marina. stamping halal Mas Stamping Bang enggak, kalau ya stamping halal sendiri yang saya tahu ini di sini agak itu ya. eh, di Hungaria sendiri nggak ada stamping halal dari lembaga resmi Hungaria nggak ada. Kemarin saja ada pembicaraan dengan KBRI dengan pemerintah Hungaria terkait dengan em, apa program halal ini. Jadi ada beberapa yang eh, produk Hungaria yang mau diekspor ke Indonesia kan harus ada stamping halalnya ya. Dan mereka itu belum ada. Jadi dari pihak Hungaria itu meminta ke KBRI untuk menyediakan tim
ada analis auditor halal, ada analis halalnya gitu ya. Tapi nggak tahu sekarang belum berjalan kayaknya, karena kemarin juga saya udah apa namanya eh, mendaftar juga untuk auditor halal itu, cuman belum ada kejelasan lagi. Jadi kalau untuk dari Hungaria sendiri belum belum ada stamping halal. Jadi kayak kayak kami biasanya aku sendiri beli ayam-ayam yang halal itu di Spar, alhamdulillah ada. Itu halalnya stampingnya dari Austria, Mas Faris. Jadi ada stamping halal, eh, kalau nggak salah nama produknya itu Kokoriko, ayam Kokoriko. Itu stamping halalnya dari Austria. Tapi kalau misalnya kita menemukan toko Turki, ya itu biasa banyak yang stamping halal yang mereka memang impor dari Turki, kayak gitu. Paling itu yang sering menemukan dan sering Oke. ditemukan. Hmm. Oke, baik. Makasih Bang Hanif. Semoga sudah menjawab. Mas Faris, nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, silahkan ditanyakan kembali. Ya, makasih Mbak Mira, Mas Hanif, makasih. Oke. Selanjutnya mungkin ini kita baca pertanyaan dari chat dulu ya. Ini dari ada dari Mbak Kayla. Halo Kak, apakah ada rekomendasi untuk mapping kuliah S1 selama 3,5 tahun dan planning internship, termasuk kapan kontak profesor, cari summer camp, mulai skripsi dan lain-lain. Dan mungkin ini bisa kita arahkan langsung ke Mas Arbi. Silakan Mas. Iya, Kak. Oke. Mau diulangi pertanyaan atau gimana, Mas? Oh, saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya. Oh enggak, ini menjawab. Oh, Pertanyaannya ada di sorry. chat. Ya, boleh. Pertanyaannya Pertanyaannya apa saya tadi? Maaf ya. Pertanyaannya adalah apakah ada rekomendasi untuk mapping kuliah S1 dalam 3,5 tahun dan planning internship. Jadi termasuk kapan harus kontak profesor untuk supervisor skripsinya, terus apa nih cari summer campnya, mulai skripsinya kapan, terus daftar internshipnya gimana gitu. Ada nggak mungkin gambaran dari Mas Arbi untuk ini? Oke. Mungkin untuk internship saya melalui individual karena saya juga kebetulan bekerja di tempat klub saya. Jadi untuk internship saya sudah mendapatkan, tapi bukan dari kampus. Dan untuk kapan untuk kontak profesor, akhir-akhir ini saya sudah tanya ke senior saya. Dan kontak profesor itu untuk apa? Tesisnya itu bisa dilakukan September. Jadi ketika semester terakhir mulai, 2 semester sebelum selesai bisa dikontak profesornya. Dan untuk summer camp, saya biasanya langsung tanya ke register office, jadi setahun sebelumnya. Jadi bagi yang mau summer camp. Dan untuk mulai skripsinya itu saya sarankan 1 tahun sebelum graduation. Jadi tahun saya sekarang tahun ketiga, karena saya hanya 3 tahun di sini. Dan tahun sekarang saya bakal mulai skripsi saya. Oke, Mungkin terima kasih Mas Arbi. Mungkin tambahan, Mbak kira-kira Mira. gitu ya. Iya, boleh, silakan, Ya, Bang. jadi memang nanti di sini di sini juga di ruang Zoom ini juga ada Bang Harakan ya. Bang Harakan, nanti mungkin teman-teman bisa ada program ya, termasuk Mbak Amira ada di sini, Mbak Jo juga dari Departemen Akademik Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat. Itu nanti ada programnya namanya Oh My God ya, obrolan hangat pemantik semangat ya. Jadi memang fokusnya itu terkait dengan berbagi pengalaman ya terkait studi, adaptasi dan kehidupan di luar negeri gitu. Nanti akan dimulai di September ini dan nanti teman-teman bisa bergabung gitu ya. Eh, Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini ya nanti bisa ditanyakan di sana gitu karena kita pengen yang hadir nantinya itu yang bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi saya rasa ini peluang yang bagus bagi teman-teman nanti untuk hadir juga di kegiatan-kegiatan PPI lainnya untuk bertanya seperti itu. Mungkin juga Bang Rakan ada di sini, mungkin bisa disampaikan Bang Rakan terkait dengan adaptasi-adaptasi terkait dengan akademik-akademik seperti ini. Iya, Mas Hanif, mohon maaf, koneksinya kurang baik. Ya, nanti Ya, kami di departemen kami bersama teman-teman di sini nanti akan
mengadakan beberapa program untuk menunjang akademik teman-teman, baik untuk strata 1 sarjana, magister superior maupun doktor. Insya Allah dinantikan kegiatan-kegiatannya, insya Allah akan dimulai bulan September. Terima kasih. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi nanti mungkin terkait dengan akademik itu bisa ditanyakan yang relevan dengan kegiatan akademik. Oke, makasih Bang Hanif. Nah, nanti mungkin untuk pertanyaan yang tadi juga, teman-teman nanti ketika dimasukkan ke breakout room dan bergabung langsung dengan teman-teman dari universitasnya masing-masing itu bisa lebih detail juga bertanya. Jadi kan karena kadang beda universitas itu beda gitu jalurnya, apa yang harus dilakukan dulu, siapa yang harus ditemui dulu, jadi bisa lebih konkret lah jawabannya gitu ya. Terus tadi ada pertanyaan di chat juga. Kalau ada yang mau bertanya langsung silahkan raise hand lagi ya. Terus tadi yang di chat juga ada yang nanya berapa lama biasa pengurusan visa. Nah, setahu kami itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi mungkin kalau belum selesai karena pengurusannya itu di akhir Juli, semoga bisa segera selesai dalam minggu ini atau minggu depan, insya Allah ya. Karena insya Allah masih masih dalam in time atau mungkin antriannya mungkin juga agak lumayan panjang, tapi insya Allah akan segera selesai. Terus ini juga ada yang nanya dari Mbak Hutami, rekomendasi bank lokal yang mudah diakses di Seget. Berhubung speaker kita nggak ada yang dari Seget satupun, nanti juga ketika di breakout room bisa langsung ditanya juga ke teman-teman yang dari Seget. Itu mungkin bisa lebih konkret juga nih jawabannya. Oke, ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab langsung di chat. Tapi ini ada pertanyaan dari Mas Kris, apakah ada agensi yang bisa bantu pengurusan dokumen dan pendaftaran uni? Jikalau ada tapi sungkan untuk promosi bisa minta kontak atau japri. Ada nggak kira-kira yang punya mungkin karena sepengalaman kami ya mengurus sendiri tapi dibantu dengan teman-teman senior yang mungkin sudah duluan sampai dari tahun yang sebelumnya itu bisa juga diarahkan atau biasa langsung ke international office-nya juga biasanya diarahkan juga jarang yang pakai agen kecuali memang mendaftar kampus dari awal ya. Ini agak bingung juga nih Amira apakah mendaftar kampus dari awal atau mengurus dokumen ketika sudah tiba untuk bisa melanjutkan apa perkuliahannya. Terus kalau pertemuan casual di KBRI apakah ada yang tahu mungkin Bang Hanif bisa Ya, sedikit? baik, terima kasih Mbak Mira. Kebetulan ada yang bertanya juga dari Kaila ya, Mai Zahra. Kita juga kami ya mengapresiasi program ini terkait dengan webinar series ini dari Departemen Pengembangan Internal. Ada ketuanya juga hadir di sini, Mbak Dianti ya, Mbak Dianti. Ada juga Mbak Roshida tadi juga sebagai pementari itu dari Departemen Pengembangan Internal. Ada Mbak Omega ya, yang mungkin di webinar series 1 juga teman-teman sudah lihat, dan Mas Michel. Nah, itu dari Departemen Pengembangan Internal. Nah, jadi dari series-series ini jadinya nanti bermuara di CIKTM gitu ya, teman-teman ya. Jadi CIKTM itu pertemuan offline nanti kita di KBRI yang kemungkinan akan kita laksanakan saat teman-teman sudah tiba di Hungary semuanya, mungkin akhir September atau di September atau Oktober. Dan nanti di sana juga akan dijelaskan terkait dengan, jangan lupa juga terkait dengan apa namanya, kedatangan. Jadi teman-teman harus mengisi form kedatangan lapor diri itu setibanya di Hungary. Jadi jangan sampai orang KBRI, orang ya pemerintah Indonesia yang ada di Hungary itu nggak tahu kalian itu ada di Hungary atau enggak gitu. Nah, ini juga memudahkan nanti mengidentifikasi jika ada sesuatu, ya amin-amin ya, ada sesuatu kejadian yang mungkin tidak bisa dihindarkan, jadi KBRI bisa tahu data-data teman-teman. Dan juga mungkin sedikit mau saya tambahkan lagi terkait dengan transportasi, itu memang harus hati-hati ya, apalagi transportasi dalam hari, apalagi yang beli tiketnya karena teman-teman belum ada student card-nya, baik yang temporary ataupun yang permanennya, itu teman-teman jangan membeli yang student setibanya nanti di Hungary. Itu sangat hati-hati karena nggak tahu teman-teman akan dicek atau enggak, karena seringnya akan ada random checking di setiap transportasi yang ada di Hungaria.
Nah, itu takutnya nanti teman-teman bakal didenda jauh lebih besar dibandingkan membeli tiket yang reguler. Kemudian terkait dengan SIM card tadi udah disampaikan juga ya. Mungkin kalau saya pribadi menyarankan beli eSIM. Nah, itu bisa beli di toko oren ataupun di Traveloka atau di um, trip.com ya. Nah, ini agak promosi dikit, cuman di situ banyak lah. Jadi teman-teman bisa beli eSIM yang HP-nya support eSIM. Tapi yang misalnya agak berlebih duitnya itu bisa beli paket roaming, Telkomsel ataupun M3 ataupun apapun kartu yang di Indonesia, beli paket roamingnya yang bisa dipakai di Eropa. Kalau saya pribadi tadi juga ada yang bertanya ya terkait dengan SIM apa yang bisa digunakan, tergantung ya. Jadi di Hungari itu ada One, dulu Vodafone ya, Vodafone, ada Yetel namanya, kemudian ada T-Mobile. Nah, itu 3 perusahaan besar yang uh, ada di Hungari. Itu di mall-mall pun biasanya ada kalau kalian beli kartunya. Kemudian lagi uh, terkait dengan tips keberangkatan juga ya, tips keberangkatan itu harap hati-hati yang kayak saya bilang tadi ya, itu pastikan barang-barang kalian tidak tercecer, karena ada kejadian waktu webinar series waktu tahun saya itu, yang sharing ada senior yang barangnya belum nyampe, orangnya udah nyampe duluan gitu. Nah, itu yang memakai China Airline itu biasanya, yang pesawat-pesawat Air China atau apa gitu. Nah, tapi harus pastikan lagi nanti ke saat kalian check-in itu pastikan koper-koper itu sampai dan diambil itu di bandara tujuan. Kemudian untuk dokumen-dokumen itu yang seperti disampaikan pemateri tadi, di sini mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar ya bahwa setiap tulis tangan atau tanda tangan itu pakai pulpen tinta biru. Nah, itu uh, mungkin bisa dipersiapkan dari Indonesia. Mungkin kalau kalian nanti nggak mau mencari-cari lagi pulpen di sini, mungkin kalian bisa menyiapkan dari Indonesia. Dan kemudian kalau bank, tadi juga ada pertanyaannya. Kalau saya pribadi kemarin pakai Bank Jago ya. Kemudian ada yang pakai Genius juga, atau yang pakai kartu kredit, itu bisa langsung tap ke mesin edisi waktu belanja ataupun waktu beli. Kalau belum ada, mungkin teman-teman bisa pakai Wise atau Revolut yang seperti yang disarankan gitu. Eh, Mungkin itu aja yang mungkin tambahannya, Mbak Mira. Sip. Makasih Bang Hanif. Ini satu pertanyaan lagi ya untuk Mas Reza sebelum kita lanjut ke breakout room. Silakan Mas Reza. Ya, terima kasih banyak Mbak Mira. Suara saya masuk ya? Aman. Ya, mungkin sedikit aja, karena tadi sudah cukup banyak dijawab dan dijelaskan juga ya. Yang pertama berkaitan dengan proses pengurusan residence permit ya, dan juga mungkin beberapa personal information, entah itu mungkin seperti bank account, tax account, dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira ya dari pengalaman sebelumnya, proses pengurusannya itu berlangsung berapa lama ya? Karena kalau kemarin saya pribadi dari kedutaan itu kan memang sudah diinformasikan bahwa visa temporary visa tipe D yang diterbitkan oleh KBRI itu kan kedutaan Hungary di Jakarta itu kan memang sifatnya temporary ya, dan itu harus dirubah menjadi residence permit, dan dari estimasi waktu yang disampaikan itu kurang lebih sekitar 30 hari, walaupun ada masa berlaku di dalam visanya. Itu kalau di saya itu mungkin ada sekitar 2 bulan lah sebenarnya ya, dari semenjak visa itu terbit. Nah, sehingga mungkin saya perlu menghitung juga nih, kapan saya harus datang dan mulai mengurus kebutuhan untuk penerbitan dokumen tersebut ya. Dan juga karena itu berkaitan dengan proses enrollment nantinya di kampus, karena dari kampus itu juga meminta beberapa dokumen tersebut, saya juga mungkin perlu menyesuaikan timeline-nya dengan enrollment dari kampus. Dan mungkin ada insight yang bisa disampaikan dari kakak-kakak senior nih yang mungkin sudah punya pengalaman sebelumnya dalam kepengurusan administrasi di Hungary. Lalu yang kedua, terkait dokumen-dokumen requirement-nya, entah itu mungkin seperti ijazah,
lalu juga paspor, dan mungkin seperti LOA ya, Letter of Acceptance ataupun awards gitu ya. Nah, adakah dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan? Gitu ya, selain dokumen-dokumen yang memang sudah pernah kita upload lewat Dream Apply. Gitu ya. Lalu apakah dokumen itu cukup dengan translasi jika memang itu belum dalam bahasa Inggris ya, atau sebenarnya ada kebutuhan untuk melakukan apostil dokumen juga? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Reza pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan ya, terkait dengan berapa lama resident permit akan keluar dan dokumen-dokumen lain yang kira-kira dibutuhkan juga. Mungkin siapa yang bisa menjawab? Mbak Jo mungkin? Mbak Jo dalam kapasitas menjawab pertanyaannya, Mbak. Oke, saya coba jawab ya dari yang saya alami sendiri. Balik lagi, unifnya bagaimana dia mengurusnya, yaitu juga orang dari pihak kantor administrasi mereka cepat atau enggak, mereka load-nya juga kayak gimana. Kalau saya waktu itu cukup cepat, alhamdulillah. Jadi waktu itu saya dijadwalkan sama unifnya untuk pertemuan mengurus residence permit itu. Jadi dokumen yang saya bawa waktu itu ada formulir aplikasi itu diberikan sama UNIF untuk kita isi. Terus paspor itu dibawa, terus pas foto. Nah itu juga tolong dibawa dari awal pas foto, ukurannya sesuai dengan yang pas kemarin kasih ke stipendium Hungaricum. Jadi 4x6 yang kayak gitu-gitu bawa, 2x3 kayak gitu dibawa aja. Berapa ya? Kalau saya sih waktu itu bawa 10-10 ya, karena saya selalu takut ada darurat atau apa. Jadi usahakan bawa pas foto. Terus juga bukti keuangan. Kalau misalnya bukan dari stipendium Hungaricum, maka butuh ada kayak rekening koran ya, yang kayak gitu itu dibutuhkan. Terus juga bukti akomodasi saat residence permit itu diminta. Kalau dari beasiswa stipendium Hungaricum ya berarti sesuai dengan apa yang diberikan dari SH ya. Kalau self funded berarti harus ada sendiri buktinya, akomodasinya. Terus waktu itu sebenarnya harus udah ada asuransi kesehatan. Cuman waktu itu kalau dari univ saya touch-nya belum keluar, jadi mereka ngasih yang temporary begitu, ada yang seperti itu, atau kalau memang punya asuransi sendiri, kan ada tuh yang bisa kita beli sendiri untuk berapa bulan gitu di luar, bisa juga seperti itu. Tapi kadang-kadang mereka bisa toleransi yang asuransi kesehatan. Kembali lagi prosesnya seperti apa dari unifnya gitu. Itu kalau menurut residence permit, waktu itu durasinya saya saat datang itu jadwal pertemuannya itu 3 minggu dari sejak saya datang. Lalu keluarnya itu 3 minggu juga, nggak nyampe sebulan sudah keluar residence permitnya. Justru lebih lama keluar student card-nya, makanya tadi disebutkan ada temporary student card gitu. Nah kalau untuk dokumen secara fisik, kalau waktu itu yang saya bawa itu, of course ijazah kita bawa ya, paspor dan sebagainya, tapi waktu itu saya juga bawa sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin, semua dose-nya, dose 1, 2, 3, semuanya dibawa kalau saya. Terus juga transkrip nilai itu juga saya bawa. Akte kelahiran saya juga bawa. Terus juga IELTS saya juga bawa, terus health report. Kan ada tuh yang kita tes kesehatan ya, kalau yang ESA kan stipendium Hungaricum sebelum berangkat diminta tes kesehatan tuh, nah itu kalian print aja, bawa aja gitu. Tapi kalau misalnya ada tes kesehatan lain juga yang kalian punya yang masih berlaku, saya sarankan bawa juga, karena kita nggak pernah tahu mungkin diminta. Dan saya kebetulan waktu itu pas datang diminta lagi gitu tes kesehatan. Jadi itu dokumen lain yang menurut saya juga harus dibawa. Itu sih kalau dari saya. Ya, baik Mbak Joanna. Artinya semua proses itu dilakukan di kampus ya? Kalau saya iya, jadi pas saya datang tuh kan awal September tuh dari pihak administratifnya atau international office-nya mereka langsung approach di minggu pertama. Hai Joanne, kita akan jadwalkan kamu nanti ketemu untuk urusan residence permit ya, tanggal segini harus datang. Nah masalahnya kalau saya waktu itu, kalau saya nggak datang, mereka skip total, nggak mau diurusin lagi, harus urus sendiri. Itu yang resiko yang harus diambil. Jadi usahakan kalau mereka ngasih jadwal tuh ikutin gitu. Gitu Mas. Oke, baik, siap. Terima kasih banyak.
Oke, terima kasih banyak Mbak Jo. Ini mungkin ada yang Amira tahu juga, hanya tambahan sedikit. Setahu Amira, ketika kita mengurus visa itu di kedutaannya Hungari, itu sudah sekalian mengurus resident permit. Jadi mungkin akan ada, ini kan di kasusnya Mbak Jo itu kan diagendakan lagi nih untuk mengurus resume. Jadi mungkin akan ada teman-teman lain dari universitas lain yang tidak diagendakan seperti itu, tapi akan langsung diberikan jadwal pengambilan resume yang sudah jadi di International Office. Karena setahu Amira untuk kasus yang Hungari ya, mungkin agak berbeda nih dengan negara Eropa yang lain. Di kasus Hungari itu ketika kita mengurus visa keberangkatan itu sudah sekalian diurus dengan resmitnya. Jadi begitu sampai nanti tinggal menunggu resmitnya jadi. Oke, begitu. Mbak Rosida mau nambah sedikit, Mbak? Ya Mbak, kalau di LT tidak ada semacam ini ya, semacam pertemuan seperti itu tidak ada. Tapi nanti ketika setelah menyerahkan foto dan lain sebagainya yang dijelaskan oleh Mbak Joanna, nanti Questera akan memberikan email dan langsung datang untuk mengambil resident permit di Questera seperti itu. Oke, jadi memang agak beda-beda nih ya, beda Ya, kampus, ya, beda peraturan dan sistematisnya nih memang di Hungari ya, ini benar. Tapi belum semua seragam resident teman-teman. permit, Jadi tapi gimana Mbak? semua resident permit untuk saat ini semuanya dikirim ke kampus yang jelas. Jadi tidak perlu mengirim datang ke imigrasi. Kantor imigrasinya ya, ya. Alhamdulillah dipermudahnya seperti itu. Oke, nah berhubung memang secara sistematisnya beda-beda, setelah ini kita langsung saja masuk ke breakout room. Bisa diskusi langsung dengan teman-teman dari universitasnya masing-masing. Jadi bisa lebih konkret seperti tadi sempat Amira sampaikan juga. Nah, sebelum kita masuk ke breakout room, tadi di chat Mbak Anti sempat mengirim link keberangkatan. Teman-teman silahkan mengisi link tersebut terkait dengan nanti berangkatnya kapan dan mau dijemput atau tidak dan beragam macam informasi lah yang dibutuhkan di link tersebut. Jadi linknya ada di chat, silahkan dilihat. Dan setelah itu kita akan langsung masuk ke breakout room. Terima kasih sekali lagi untuk para speaker. Terima kasih Mas Arbi, terima kasih Mbak Jo, terima kasih juga Mbak Rosida untuk pemaparannya. Semoga banyak sekali informasi yang bisa membantu teman-teman terkait dengan persiapan keberangkatan. Mbak Marina mau nambah sesuatu, Mbak? Oh iya, Amira minta tolong mungkin kita foto bersama dulu ya sebelum masuk ke breakout room. Nanti habis itu baru breakout room balik lagi ke main room. Oke, oke, boleh. Ayo, teman-teman silahkan dibuka dulu nih, dinyalakan kameranya. Biar terdokumentasikan 2026 ini orang-orangnya gini yang masuk. Silakan. Ini Mbak Marina ya yang ini ya. Ya, oke, sebentar saya Oke. kasih aba-aba ya. Silakan teman-teman mempersiapkan wajah terbaiknya. Oke, kita mulai dari karena ini ada 3 halaman, kita mulai dari halaman 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya halaman kedua sebentar. Wait. Oke, kita mulai halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah. Terima kasih teman-teman. Boleh lanjut ke breakout room. Silakan Mbak Amira. Saya kembalikan lagi ke Mbak Amira. Oke, makasih Mbak Marina. Oke, teman-teman semuanya, sekarang breakout room-nya sudah dibuka. Teman-teman bisa langsung join berdasarkan kampusnya. Jadi jangan salah masuk kampus, nanti salah masuk, salah informasi dan salah kenalan. Biarpun kita harus berkenalan dengan semua yang ada di sini. Tapi sekarang silahkan masuk ke kampus masing-masing. Terus nanti breakout room ini akan berjalan selama 30 menit. Diharapkan teman-teman setelah breakout room kembali lagi ke main room untuk kita bisa menutup agenda kita hari ini. Gitu, silahkan join, bisa langsung dibuka breakout room-nya, terus Terima kasih bergabung. Mbak Mira. Terima kasih. Mbak Mira izin Ya, menambahkan sedikit kalau oke. teman-teman tidak menemukan nama universitasnya mungkin bisa di main room gitu karena beberapa yang apa namanya universitasnya memang tidak ada mahasiswa Indonesia di situ atau memang sedang tidak ada yang bisa hadir jadi nanti kita bisa diskusi di main room gitu. Terima Oke. kasih. Oke, makasih Mbak. Oke, sip. Udah semuanya berarti ya. Insya Allah ini yang sisa-sisa di main room yang tidak ada Kak, Kak Amira, belum ada sebelumnya orang Indonesia. Iya. Oke. kebetulan aku bukan untuk kuliah ke Budapest nanti, tapi untuk program Erasmus magang ya. Itu kira-kira aku
Nggak apa-apa kah join di webinar kali ini? Soalnya ada beberapa hal yang mau aku tanyain. Ke kampus mana insya Allah Mbak datangnya? Bukan ke kampus sih, aku magangnya di KBRI, Mbak. Oke. Yaudah di main room aja kali ya, nggak apa-apa ya, Mbak Marina, Mbak Iya, Adri. boleh, boleh, Mbak, Boleh, boleh. oke. Oke, sip, silakan, nggak apa-apa kok. Ini kalau saya gabung ke Budapest kah atau di sini aja? Soalnya kan karena saya magang ya, takutnya beda mungkin. Oh, Mbak magang di mana, Mbak? Magang di KBRI, Mbak. Oh, yang dari Turki itu ya, Mbak ya? Iya, Mbak, sebenarnya ada banyak, ada yang saya sudah kontakkan tuh sudah ada 3 orang yang akan sama saya berangkat ke Budapest di periode yang berdekatan, dan kita juga lagi bingung cari akomodasi karena kebanyakan kami juga lagi sama-sama kesulitan gitu maksudnya cari akomodasi karena, setelah kita cari di website salah satunya di ingatlan.com ya yang banyak direkomendasikan, itu banyak pemilik properti yang mensyaratkan kontraknya itu minimal 6 sampai 12 bulan gitu. Jadi saya tuh mau bertanya apa ada rekomendasi platform, website lain, asrama atau mungkin agen yang biasanya bisa nerima mahasiswa internasional untuk masa tinggal hanya 2 sampai 3 bulan gitu. Ada berapa orang, Mbak, dari dari Ada ini? saya, terus ada Yang Aisyah, ada sebelumnya Amira Sofi, kemarin ada sih. Karena Galang, tadi lupa ada siapa yang 4 kamu ngomong. orang mungkin ya, Mbak, yang saya tahu sampai sekarang. Sama saya ada 4 orang. Mereka semua magang di KBRI, Mbak. Iya, betul, Mbak, di KBRI. Dari Begitu. KBRI-nya nggak ada saran nggak, Mbak? Maksudnya kayak tempat untuk bisa di ini selama Mmm, 2 bulan itu. nah iya, jadi dari awal memang sebenarnya pihak KBRI sudah ngasih tahu ke kita kalau mereka tidak menyediakan fasilitas akomodasi, tapi sebenarnya saya sudah menghubungin juga ke contact person-nya KBRI yang menghubungi kami, bisa nggak kita minta surat keterangan temporary address gitu, hanya untuk keperluan visa, karena visa kita sama-sama terhambat di di bukti akomodasi atau bukti alamat tinggal ini. Jadi belum dibales tapi sampai sekarang. Jadi pertanyaan kedua saya juga sebenarnya lebih kayak ke adakah teman-teman Mas Mbak di sini yang bersedia meminjamkan alamat tempat tinggalnya gitu untuk kita sebagai dokumen formalitas saja sebenarnya untuk apply visa supaya visa kita di-granted sama pihak kedutaan Hungaria. Jadi emang maksudnya dokumennya tuh hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi visa gitu, bukan sebagai bukti bahwa kita akan tinggal di rumah tempat Mas Mbaknya, kita tetap bakal nyari tempat sewa gitu. Itu sih pertanyaan kedua saya, Mbak. Kalau kalau sebenarnya untuk yang tempat tinggal kemarin itu udah di-share di grup PPI Iya. juga kan ya, kalau nggak salah informasinya. Cuman kalau di grup sendiri belum ada yang saya lihat merespon. Jadi kalau misalnya Mhm. untuk tempat tinggal memang sepertinya atau kalau misalnya dormitory gitu coba Mbak apply aja di ini di Ludovica University. Di Kayaknya di di mana, Mbak? Di mana, Mbak? di Mohon maaf. Ludovica University. Karena Ludovica di University. dorm saya ini kalau nggak Mhm. salah juga menyewakan untuk mahasiswa-mahasiswa dari luar yang kalau nggak full. Jadi Mbak Mhm. nanti coba aja tanya di bagian resident hall-nya itu Mhm. email ke mereka apakah mereka menyediakan akomodasi untuk orang luar selama 2 bulan itu. Karena Oke. setauku di universitas ini menyediakan penginapan untuk uh, student, entah itu dari entah itu student SMA atau SMP gitu yang mau datang ke sini, tapi Mhm. itu jangka waktu seminggu setahu saya. Nah, kalau 2 bulan saya kurang paham, tapi coba Mbak tanyakan di Ludovica University di resident hall-nya. Oke, Nanti di email email ya, email Mbak, ya adminnya, berarti ya? iya, email adminnya aja. Oke. Tanyakan apakah menerima untuk 2 bulan itu. Berarti Ludovica University ini di Budapest ya, Mbak, ya? Iya, di Budapest benar, di Oke. Budapest. Kalau di sini ke KBRI itu kurang lebih 30 menitan. 30 menit. Iya, Mbak, jadi sebenarnya saya tuh udah ngasih berkas saya, cuman saat di interview mereka mempermasalahkan bukti tempat tinggal tersebut dan mereka menyarankan untuk cari lagi alamat tinggal yang lain tapi di lokasi yang dekat dengan lokasi kami magang gitu, tempat kami kerja, kayak gitu sih, Mbak, kemarin masalahnya tuh. Iya, coba di email aja Mbak. Mana tahu mereka buka kan. Kalau kemarin itu mereka buka seminggu karena memang lagi Oh, oke, pada oke. pada ini kan pada break summer, jadi banyak kamar yang kosong. Nah, nanti Mhm. coba Mbak tanyakan di Oktober November ya Mbak. Iya, kalau saya September akhir sampai iya sekitar segitulah, Mbak, September akhir sampai sampai November akhir.
Oh iya, Kayak gitu. nanti Heeh. coba tanyakan aja Mbak, kayak gitu email aja ke mereka menyediakan apa enggak. Iya, Karena siap. Makasih banyak tahu ya saya Mbak. sih bisa biasanya, tapi saya nggak tahu kalau di bagian di musim-musim kuliah apakah Mm-mm. ada room yang kosong atau enggak, atau mungkin bisa di ini. Nah, itu kan ada beberapa tuh opsi untuk di Ludovico University itu ada beberapa opsi dormitory. Nah, Mm-mm. coba nanti email email ini aja, email masing-masing adminnya. Oke, oke Mbak. Ini emailnya bisa saya temukan di Google ya Mbak ya berarti? Ya, bisa. Oke, oke. Cari Resident Hall University Ludovico University Mbak atau Oke, dormitory Ludovico University. oke. Makasih banyak ya Atau Mbak. coba saya coba ini deh, saya carikan linknya dulu ya. Iya, makasih banyak ya Mbak udah ngerepotin. Mungkin ini bisa jadi tips juga sih Mbak Tiara untuk daftar untuk cuma sekedar apply visa, coba booking Mm-mm. Airbnb aja dulu, tapi yang refundable atau yang bayarnya nanti ketika masuk. Itu Nah bisa itu, jadi tips itu kalau mau daftar visa, mau apply visa saja, bisa pakai itu. mm-mm. Yang penting kan visanya jadi dulu nih. Iya, Kalau iya udah, betul Mbak karena yang waktunya juga udah dipermasalahkan mepet kan. itu. Jadi coba cari Mm-mm. Airbnb yang bisa Mm-mm. sewa 3 bulan tapi nggak bayar di awal. Oh, jadi saya cuman Biasanya pesen kebanyakan kita juga aja gitu, gitu. soalnya kan kayak Amira di page itu nggak ada. Apa Oh, gimana? Maaf Pak. jadi nggak ngasih uang dulu, kita pesen secara ghost gitu kah? Mm. Kayak baru pesen aja gitu. Iya, kadang-kadang Oh. tuh ada tuh yang model gitu, memang dia bayarnya di akhir. Jadi dan free cancellation. Jadi visanya di cancel lagi. Book Oh, visa, oh mau jadi apply visa. jadi pesen Nyari aja tanpa Mbak, harus misalnya kayak bayar bisa gitu Airbnb ya? atau booking.com gitu, nyari Hmm. apa akomodasi untuk 3 bulan, mungkin untuk sebulan dulu gitu. Hmm. Ada akomodasi yang menyediakan seperti itu. Hmm. Bukan bukan nggak bayar tapi bayar di akhir biasanya akomodasinya, atau bayar ketika masuk. Ini kan waktu booking sekarang kan belum masuk nih, bayarnya waktu mau masuk. Nah, tapi Hmm. cari juga yang ada tulisannya free cancellation. Jadi begitu selesai visanya ngurus visanya, di cancel lagi aja. Oh, oke oke, siap siap. Makasih ya Mbak untuk informasinya. Coba. Itu ada link saya Oke. kirim di chat Mbak, coba dicoba aja kalau berhasil bisa ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa yang namanya kita udah berusaha kan. Iya bener Mbak, ya ampun saya tuh udah benar-benar ngehubungin landlord, maksudnya iklan-iklan di ingatlan.com itu udah banyak banget, cuma rata-rata pada nggak nerima kalau cuma 2 sampai 3 bulan, begitu. Bingung juga sih jadinya. Itu memang susah ya. Maksudnya kalau di Apalagi sini kalau rata-rata kontraknya tahunan, nggak ada yang bulanan. Betul betul Mbak, betul. Terus mau Makasih ngambil ya Mbak. visa plan juga, ini udah habis masa liburnya, jadi kayak udah pada balik juga. Iya betul Mbak, betul. dan mungkin balik lagi ya, maksudnya kayak kita menghubungi gitu, menghubungi orang, terus ya kita berusaha membantu dengan cara kita menginfokan itu di grup-grup PPI gitu. Maksudnya kita juga apa ya, eh, paham lah teman-teman nih pasti bingung gitu cari akomodasi gitu. Cuman ya sejauh ini yang mungkin paling bisa kita bantu ya itu menginfokan dari DM misalnya di Instagram, atau memang japri ke beberapa orang, terus kita share di infonya di grup, terus kita up lagi gitu. Cuman balik lagi, kalau tadi perihal apakah ada kakak-kakak yang sudah di sini yang kayak boleh memakai alamatnya atau misalnya tinggal sementara di situ, balik lagi tuh perlu kayak ngomong secara personal ke orang per orang kayak gitu. Jadi memang kayak mungkin kalau ada yang dikenal sebelumnya pernah di sini gitu, mungkin bisa dijapri secara langsung kayak gitu, Kak. Karena memang ya gitu sih, karena masa liburannya udah selesai Ya juga selesai. ya gitu. Jadi kayak kitanya juga mungkin udah mulai, nempatin gitu. Kalau September, Oktober, November itu ya gitu. Mmm, iya gitu sih. Eee, Sebenarnya saya Mungkin tahu satu info lagi bisa ada nyari itu di apa, gimana, Kak? Almira dulu, silakan. Mbak Marina dulu. Kayaknya ini sinyalnya deh, jadi kayak delay gitu di Zoom Oke. Amira. Silakan Mbak. Enggak, saya tahu ada seseorang yang mau pindah gitu. Nah, tapi saya nggak mau menjanjikan juga, maksudnya, saya mau coba tanya dulu nih sama orang ini, pindahnya
karena memang beliau berkegiatan di KBRI, jadi kan apa namanya mungkin flightnya tuh nggak terlalu jauh gitu dari KBRI gitu. Nah mungkin apakah udah ada yang nempatin? Kalau nggak mungkin nanti bisa dioper kayak gitu. Cuman saya nggak mau menjanjikan dan nggak bisa menjanjikan gitu. Cuman saya tahu ada yang mau pindah kayak gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya saya tahu infonya bisa diinfokan nih ke Mbak Tiara gitu. Nanti silakan kasih kontaknya aja misalnya di chat ini atau ngechat Iya, saya boleh dari Mbak, boleh. kita. Nanti kita teruskan infonya. Tapi ini nggak mau janji dulu ya Mbak. Cuman saya coba tanyain dulu. Iya, nggak apa-apa. Oke. Oh, ini tadi Amira mau bilang mungkin salah satu bisa menjadi cara ikhtiarnya adalah dulu karena Amira juga dapat tempat itu udah di perjalanan, di tengah perjalanan baru dapat flatnya gitu. Jadi awalnya itu sampai udah booking yang kayak tadi juga booking buat seminggu, terus mikirnya nyari flatnya pas di sini. Waktu coba cari di Facebook, tapi jangan kita cari yang udah diiklanin. Kita bikin status di grupnya itu bilang kayak saya mau intern 3 bulan, saya nyari tempat gitu. Ada nggak yang menyediakan? Nah biasanya mungkin ada tuh yang sebenarnya memang mau nyewain 3 bulan, cuman dia nggak bikin pengumuman, malah ke tracknya di situ. Karena dulu Amira dapat flatnya gitu setelah bikin pengumuman itu, terus langsung ada yang reach out, dia bilang kayak ini baru ada yang pindah dari tempatnya, tapi dia masih lagi renovasi kecil-kecilan, jadi Amira bisa datang, tapi mungkin dia masih akan tetap datang ke sini untuk menyelesaikan yang belum. Minimal kan kita dapat tempat gitu, jadi coba diikhtiarkan saja. Karena mungkin kalau kita cuma nyari dari scroll-scroll yang udah umumin di Facebook tuh kadang suka ramai juga kan yang nge-reach out mereka. Jadi coba mungkin Mbak Tiara bisa tuh bikin langsung pengumuman kita nyari rumah langsung untuk bertiga misalnya gitu. Karena kan kalian ada bertiga atau berempat untuk sekitar 3 bulan. Semoga amin-amin ada yang nge-reach out gitu. Masih ada yang di breakout room ya. Kita tunggu sebentar. 20 detik. Terus kembali ke sini terus kita akan tutup. Otomatis tertutup kan ya Mbak Iya, Mira? iya. 20 detik Kak. Kita tunggu. Kak Anda masih mute tadi. Ini sekarang masih mute? Udah pakai mic. Udah pakai mic. Habis Oke. habis ditutup foto lagi dulu kali ya sekali Amira. Ini kan tadi ada beberapa yang baru masuk. Oh iya, boleh, boleh Mbak. Sebelum Ada yang tutup. masuk lagi. Oke, selamat bergabung kembali teman-teman di main room dan yang baru bergabung, biarpun sudah di penghujung acara. Kita mau foto dulu sekarang, Mbak Marina, atau mau ditutup dulu? Foto dulu aja ya. Oke, ya, teman-teman yang masih tergabung di Zoom mungkin bisa dibuka dulu kameranya. Kita foto sekali lagi. Karena ada yang baru bergabung juga. Oh, bentar Mbak. Masih baru ini tertutup nih breakout roomnya. Ini masih sementara proses pengembalian ke main room ini kayaknya. Oke, udah semua kayaknya Mbak Marina, udah bisa ya. Oke. Teman-teman sekali lagi mungkin bisa dibuka kameranya, kita foto sekali lagi sebelum kita tutup. Oke, bersiap ada dua page. Page satu dulu. 1, 2, 3. Oke, halaman yang kedua. Silakan buka kameranya. Senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sip. Terima kasih Mbak Marina. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah bergabung. Oh, mungkin tadi ada sedikit tambahan Mbak Marina. Sepertinya ada teman-teman yang bergabung di Zoom, tahunya dari Instagram PPI mungkin, tapi belum tergabung ke dalam grup keberangkatan. Mungkin bisa dibagi Mbak link invitation ke grupnya.
di chat, Oke. jadi mereka bisa bergabung. Kalau sudah semua, teman-teman jangan lupa mengisi link keberangkatan juga. Jadi bisa ke track ini berangkatnya kapan, tanggal berapa, butuh dijemput atau tidak, dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi, teman-teman masih sangat di welcome untuk bertanya di grup. Insya Allah sebisa mungkin dibantu dengan teman-teman yang lain yang ada di grup juga. Sampai bertemu di Hungaria insya Allah dalam waktu dekat. Semoga lancar perjalanannya, keberangkatannya, kedatangannya, tidak ada kendala apapun. Seandainya pun ada, bisa diselesaikan dengan baik dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada salah dan khilaf baik dari kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya Amira Ulfa, pamit undur diri juga mewakili teman-teman PPI di sini. Sampai bertemu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.